Terima kasih ya. Kamu asli orang sini. Kamu sangat mirip dengan istriku dulu. Boleh aku bertanya sesuatu pada Dada? Apa kamu benar suamiku? Aku istrimu yang dulu hilang, Mas. Tolong balaskan dendamku, Mas. Aku sangat merindukanmu, Mas. Wah, kelihatannya enak banget, Mas. Iya, ayo kita makan. Mie ayam 1 porsi. Jenderal ini syok penjualnya ternyata istri yang dianggap hilang. Ternyata. Halo sahabat semua, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia. Kali ini ada cerita menarik yang tentunya buat kalian penasaran. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan absen di kolom komentar sahabat semuanya dari daerah mana saja. Jangan lupa buat like komen. Subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya ya. Selamat menonton. Hai penonton setia. Di video kali ini, kita akan melihat langsung karma instan yang menimpa seorang sosialita arogan. Berani-beraninya dia menghancurkan gerobak mie ayam dan menghina penjualnya di depan umum, tanpa sadar kalau wanita kumal itu adalah istri sah Jenderal Bintang 4 sekaligus pemilik tanah malnya. Cerita pembalasan dendam ini dijamin bikin puas dan merinding. Jangan di-skip, tonton sampai habis. Matahari siang merobek langit metropolis, menuangkan terik yang memanggang aspal jalanan hingga menciptakan fata morgana yang menari-nari bagai ilusi di atas kap mobil. Udara terasa begitu kental, diwarnai oleh kepulan asap knalpot hitam pekat dan debu jalanan yang berterbangan tanpa arah, mencekik paru-paru siapa saja yang bernapas di jalanan bawah. Namun, tepat di pusat hiruk-pikuk kota yang nyaris tak pernah tidur ini, menjulang sebuah mahakarya arsitektur modern, sebuah pusat perbelanjaan raksasa berlapis kaca anti pantul yang membelah awan. Gedung itu berdiri angkuh, memantulkan cahaya keemasan yang menyilaukan mata, seolah menegaskan dominasi absolutnya atas segala hal yang berani merayap di bawah bayang-bayang kemegahannya. Pintu-pintu kaca otomatisnya berdesis terbuka dan tertutup tanpa henti, menghembuskan nafas pendingin ruangan yang sejuk membeku, menampar jalanan yang mendidih. Setiap hembusan dari dalam gedung itu memuntahkan aroma kemewahan, perpaduan parfum floral eksklusif dari Paris, wangi kopi dari biji impor pilihan, dan aroma kertas tagihan belanja miliaran rupiah yang baru saja dicetak. Namun, tepat di seberang jalan raya yang bising itu, terpisah oleh hanya beberapa belas meter aspal yang retak dan trotoar berlubang, terbentang sebuah realitas yang bertolak belakang bagaikan surga dan neraka. Di sanalah terparkir sebuah gerobak kayu reot yang usianya mungkin sudah melampaui ingatan pemiliknya sendiri. Cat biru pada gerobak itu telah lama mengelupas dan memudar menjadi warna abu-abu kematian, meninggalkan serat kayu lapuk yang menghitam karena siksaan hujan badai dan asap jelaga bertahun-tahun. Roda-rodanya yang karatan berderit ngilu setiap kali tersenggol oleh pejalan kaki yang terburu-buru. Dari celah-celah gerobak tua yang nyaris ambruk itulah, mengepul asap tebal yang membawa aroma tajam kaldu ayam rebus, bawang putih yang ditumis paksa dengan minyak curah termurah, dan aroma khas mie kuning yang direbus dalam panci gosong. Aroma itu berjuang keras, melawan dominasi wangi parfum mewah dari gedung di seberangnya, menciptakan peperangan tak kasat mata di udara siang yang menyesakkan dada. Di balik kepulan asap kaldu yang membuat mata perih, berdirilah seorang wanita kurus yang oleh para kuli panggul dan tukang ojek di sekitar situ hanya dikenal dengan nama Empok Minah. Tidak ada satupun jiwa di jalanan itu yang tahu siapa nama aslinya, dari rahim mana ia dilahirkan, atau tragedi apa yang menyeretnya hingga berakhir di sudut trotoar kotor ini 5 tahun yang lalu. Sosok aslinya, Nyonya Alia Baskoro, istri sah tercinta dari seorang Jenderal Bintang 4 yang paling ditakuti, sekaligus ahli waris tunggal dari lahan strategis tempat gedung kaca itu berdiri, telah terkubur hidup-hidup. Identitasnya terkunci rapat di bawah lapisan debu jalanan, peluh yang mengering, dan kepingan memori yang hancur berkeping-keping akibat trauma konspirasi masa lalu. Kini, tidak ada lagi gaun sutra jutaan rupiah yang membalut kulitnya. Sebagai gantinya, tubuh kurusnya tenggelam dalam balutan daster bermotif bunga yang warnanya telah luntur menjadi rupa yang menyedihkan, ditutupi oleh sebuah celemek dekil yang mengeras akibat noda kecap manis, cipratan minyak jelantah, dan jejak-jejak kuas bumbu yang memfosil. Alia bergerak di balik etalase kacanya dengan ritme yang sangat mekanis, namun memancarkan sebuah ketenangan yang terasa ganjil untuk ukuran penghuni jalanan. Tangan-tangannya adalah kanvas yang menceritakan epik penderitaan yang panjang. Kulit tangannya yang dahulu selembut pualam dan selalu dihiasi berlian, kini terasa kasar seperti amplas, memerah karena iritasi, dan dipenuhi kapalan tebal di setiap buku jarinya. Bekas luka bakar permanen, melintang mengerikan di pergelangan tangannya,
menjadi bukti bisu dari percikan air mendidih dan minyak panas yang menyiksa kulitnya setiap subuh saat ia harus memotong ayam dan meracik bumbu sebelum fajar menyingsing. Ia menggenggam saringan kawat yang sudah bengkok karatan, mencelupkan mie ke dalam panci aluminium hitam berkerak tebal. Uap air yang mendidih langsung menghantam wajahnya tanpa ampun, membuat butiran-butiran keringat dingin sebesar biji jagung bermunculan di dahinya yang kusam. Keringat itu mengalir turun melewati garis rahangnya yang tegas, menetes jatuh dan menghilang terserap ke dalam kerah dasternya yang sudah basah oleh peluh sejak pagi. Di tengah siksaan fisik itu, ia menunduk. Matanya yang berwarna coklat teduh menatap kosong pada tumpukan mangkok ayam jago yang pinggirannya sudah retak dan sumbing. Hening. Di tengah gemuruh klakson bus kota dan teriakan kasar para kenek, ada sebuah keheningan yang sangat pekat di dalam batinnya. Matanya memancarkan pertahanan mental baja yang menolak untuk remuk oleh kerasnya aspal ibu kota. Ketika seorang pejalan kaki dengan setelan kemeja rapi berjalan tergesa-gesa melewatinya dan tanpa sengaja menendang kursi plastik merahnya hingga patah di bagian kaki, Alia sama sekali tidak berteriak marah. Detak jantungnya tetap berdegup stabil dalam dada. Tidak ada lonjakan emosi atau histeria. Ia hanya menghela napas panjang yang syarat akan kepasrahan, perlahan membungkukkan punggungnya yang terasa kaku dan nyeri, lalu memungut kursi patah itu dengan jari-jari yang sedikit gemetar karena kelelahan kronis. Ia menyandarkan kursi itu kembali ke gerobak tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sikap diamnya bukanlah bentuk kelemahan seorang pecundang, melainkan cangkang pelindung dari seorang wanita yang insting bertahannya menolak untuk menyerah pada kekejaman nasib. Suara gesekan ban mobil memecah lamunannya. Sebuah sedan mewah keluaran Eropa melaju pelan, melindas genangan air lumpur sisa hujan semalam yang menggenang di dekat lubang selokan trotoar. Cipratan air berwarna hitam pekat itu melesat ke udara, nyaris menghantam tumpukan sawi di gerobaknya. Alia melompat mundur dengan sigap, refleks tubuhnya menegang keras. Sisa-sisa memori otot dari masa lalu yang tak ia pahami namun selalu menyelamatkannya. Tangan kanannya dengan cepat merogoh saku celemek, menarik selai kain lap kumal dan menggosok bercak lumpur yang sempat menodai kaca etalasenya. Kaca itu retak panjang di bagian sudut, hanya dipertahankan oleh lilitan selotip bening yang sudah menguning dan mengelupas. Dari pantulan kaca retak itulah, matanya menangkap bayangan gedung raksasa di seberang jalan, berdiri bagaikan monster kaca yang mengintimidasi dan mengancam untuk menelan keberadaannya kapan saja. "Mi satu, empok. Tolong kuahnya dipisah, biar nggak gampang basi," seru seorang pria parubaya berseragam supir angkot yang tiba-tiba sudah duduk di bangku kayunya, mengusap keringat di lehernya dengan handuk kecil yang kotor. Alia hanya memberikan sebuah anggukan pelan. Tidak ada senyum ramah tamah yang dipaksakan untuk menyenangkan pelanggan, melainkan hanya sorot mata melayani yang murni dan tulus. Tangannya yang kasar dengan cekatan menyambar segenggam mie kuning, melemparnya ke dalam saringan, dan menenggelamkannya ke lautan air mendidih. Ia meraih botol kaca bekas sirup yang kini berisi kecap asin, menuangkannya ke dalam mangkok sumbing dengan takaran yang luar biasa presisi, seolah ia adalah seorang ahli mesin yang sedang menakar bahan peledak. Saat mie dirasa cukup kenyal, ia mengayunkan saringan itu ke udara untuk meniriskan air, memindahkannya ke dalam mangkok, lalu mengaduknya kuat-kuat dengan sumpit bambu. Potongan daging ayam yang dimasak dengan bumbu kecap pekat ditaburkan di atasnya, disusul irisan daun bawang tua dan taburan bawang goreng seadanya. Kuah kaldu disendok dari panci dan dituangkan ke dalam mangkok kecil terpisah, mengirimkan kepulan asap terakhir yang menari di udara panas. Ia melangkah perlahan dari balik gerobak, meletakkan pesanan itu di meja kayu reot dengan kedua tangannya yang gemetar menahan panas mangkok, seraya sedikit menundukkan kepalanya. Saat Alia membalikan badan untuk kembali ke singgasananya yang pengap, sudut matanya menangkap sekelompok wanita sosialita yang baru saja keluar dari lobi mall di seberang. Mereka berjalan melintasi trotoar. Sepatu hak tinggi mereka berbunyi nyaring beradu dengan paving block. Tas-tas kulit eksotis menggantung di lengan mereka, menyebarkan aroma parfum musk yang seketika mencekik aroma bawang putih dari gerobak Alia. Salah satu dari wanita itu, yang mengenakan kacamata hitam berbingkai emas, mendadak berhenti. Ia menarik sapu tangan sutra dari tasnya, menutup hidungnya rapat-rapat, lalu menatap tajam ke arah Alia dan gerobak rongsokannya dengan sorot mata yang memancarkan rasa jijik tiada tara. Tatapan itu seolah menguliti harga diri Alia, memperlakukannya lebih rendah dari seonggok sampah pasar yang membusuk di selokan. Menerima tatapan merendahkan itu, Alia mematung. Perutnya melilit perih, sementara keringat dingin mulai merembes membasahi tengkuknya yang terbakar matahari. Tangan kirinya tanpa sadar mencengkeram ujung celemek dekilnya dengan sangat kuat,
mencengkeram hingga buku-buku jarinya memutih pucat, menahan badai perasaan yang tiba-tiba bergemuruh menghantam dadanya. Namun, di luar, ekspresi wajahnya tetap sedatar batu karang. Ia menelan ludahnya yang terasa sepahit empedu, perlahan memalingkan wajahnya kembali ke arah panci kaldu yang menggelegah. Ia membiarkan uap panas yang membakar wajahnya menyembunyikan selapis embun kepedihan yang mulai menggenang di pelupuk matanya yang lelah. Di bawah bayangan gedung kaca yang menusuk langit itu, Alia terus menunduk, mengaduk takdir pahitnya sendiri di dasar panci yang berkerak, sama sekali tidak menyadari bahwa roda kehidupannya yang berkarat akan segera diputar balik dengan cara yang paling brutal, tak terduga, dan mengguncang seluruh kota. Terik matahari merajam jalanan aspal ibu kota dengan kebengisan yang tak tertandingi, menciptakan gelombang fata morgana yang membuat pandangan seakan berada dalam bingkai layar lebar yang dramatis dan penuh intrik. Udara mendidih, mencekik leher para pejalan kaki yang berlarian mencari perlindungan di bawah bayangan gedung. Di tengah neraka siang bolong itu, sebuah mobil SUV hitam legam keluaran Eropa membelah kemacetan bagaikan hiu raksasa yang membelah lautan ikan kecil. Bumper krom mobil bernilai miliaran rupiah itu memantulkan silau matahari yang menyengat, menyapu paksa debu-debu jalanan sebelum akhirnya berhenti dengan decitan rem yang halus namun sangat mengintimidasi tepat di tepi trotoar yang retak, persis di hadapan lobi mal megah. Seorang pria berbadan tegap berpakaian safari hitam melompat keluar dengan tergesa-gesa, berlari memutar dengan panik, dan menunduk hormat nyaris menyentuh lutut seraya membuka pintu penumpang bagian belakang. Dari balik kegelapan kabin berpendingin udara itu, menyeruaklah sepasang kaki jenjang yang dibalut sepatu hak tinggi merah menyala, hak berujung runcing berbahan kristal murni yang menancap angkuh di atas aspal kotor. Turunlah Nyonya Siska, istri dari pejabat tersohor di ibu kota sekaligus nyonya besar pemegang kendali absolut atas mall raksasa yang menjulang menantang awan di seberang jalan. Kehadirannya seakan menghentikan putaran waktu seketika. Tubuhnya dibalut gaun sutra impor berwarna merah marun muda yang mengkilap sempurna, melambai lembut tertiup angin panas yang syarat akan polusi. Rantai-rantai emas bertahtakan berlian berukuran fantastis melilit leher dan pergelangan tangannya, beradu satu sama lain menghasilkan denting kemewahan yang mengiris telinga kaum papa. Namun, yang paling mencekik dari kedatangannya bukanlah kilau hartanya, melainkan badai aroma parfum yang sengaja ia semprotkan berlebihan. Wangi floral eksklusif yang tajam, pekat, dan mendominasi itu langsung menyambar udara, merampas oksigen, dan mengusir paksa bau knalpot serta aroma bawang goreng yang sebelumnya menguasai jalanan. Nyonya Siska melangkah dengan dagu terangkat tinggi, matanya di balik kacamata hitam berbingkai emas memindai sekeliling dengan tatapan jijik yang tak ditutup-tutupi. Hanya berjarak belasan langkah dari singgasana kesombongan yang berjalan itu, Alia masih meringkuk tak berdaya di dekat selokan berair hitam pekat. Wanita malang yang membuang nama besarnya itu berjongkok dengan lutut gemetar yang mati-matian menahan bobot tubuhnya sendiri. Daster bunganya yang telah kehilangan warna aslinya menempel lengket pada punggungnya yang basah oleh peluh berbau asap kaldu. Kedua tangannya yang dulu hanya terbiasa menyentuh cangkir teh porselen dan pena emas, kini tenggelam dalam ember plastik murahan berisi air sabun yang keruh, berbusa minim, dan berminyak. Jari-jarinya yang kasar dan dipenuhi kapalan tebal mencengkeram sabut kelapa yang sudah hancur, menggosok keras-keras kerak kaldu di bibir mangkok ayam jago yang retak pinggirannya. Aroma amis ayam mentah dan bawang putih cincang menguar dari pori-pori kulitnya, menciptakan lapisan identitas kemiskinan yang melekat erat seperti parasit. Keringat dingin mengalir deras dari dahinya yang kusam, menetes membasahi celemek dekilnya, sementara ritme napasnya memburu menahan perih di persendian. Ia menunduk dalam-dalam, mengurung dirinya dalam gelembung keheningan, tak berani menatap kejamnya dunia. Nyonya Siska berjalan melintasi trotoar, dikawal ketat oleh pengawalnya yang berwajah beringas. Ia sengaja mengambil rute agak menepi ke arah jalan untuk menghindari genangan air bersih sisa semprotan petugas kebersihan di lobi, sama sekali tanpa menyadari bahaya kecil yang mengintai dari arah selokan di sebelahnya. Di saat yang bersamaan, Alia yang kelelahan luar biasa mengangkat ember cuciannya untuk membuang genangan air sabun kotor ke dalam got. Otot lengannya yang kaku dan diforsir sejak subuh tiba-tiba berkedut, kehilangan tenaga sepersekian detik. Ember plastik itu tersentak pelan dari genggamannya yang licin. Air cucian abu-abu yang pekat oleh lemak kaldu, sisa kecap, dan kotoran debu meluncur deras menabrak bibir selokan. Angin siang yang jahat meniup kuat tepat pada momen itu. Beberapa tetes air kotor berbuih itu melenting ke udara, seakan bergerak dalam tayangan lambat yang mematikan, melayang menyeberangi jarak sempit itu, dan mendarat dengan bunyi cipratan yang amat pelan namun berakibat sangat fatal, tepat di atas ujung gaun sutra Nyonya Siska.
Bercak coklat kehitaman yang berminyak seketika menodai kesempurnaan kain sutra tersebut. Langkah Nyonya Siska terhenti seketika bak patung es. Keheningan yang sangat mencekam turun menyelimuti aspal, menelan sejenak gemuruh mesin kendaraan di sekitarnya. Mata di balik kacamata hitamnya membelalak ngeri, napasnya tertahan menyumbat tenggorokan, dan wajah hasil perawatan miliaran rupiah itu mendadak berkerut mengerikan oleh letupan amarah yang mendidih dari ubun-ubun. Tangannya yang dipenuhi berlian bergetar hebat tak terkendali saat menunjuk arah noda menjijikan di gaunnya, lalu beralih menunjuk lurus ke wajah pucat Alia bagaikan ujung pedang seorang algojo. Suaranya melengking luar biasa tinggi, membelah kebisingan kota dengan makian yang merobek habis harga diri. Dasar gembel bau got yang tak tahu diuntung. Kepingan mangkok kotor di gerobak rongsokanmu itu bahkan jauh lebih berharga dari nyawamu. Semburnya dengan dada membusung penuh arogansi, merendahkan Alia tanpa ampun sedikitpun, menegaskan dengan bengis bahwa noda di gaun sutranya ini tak akan pernah bisa dibayar lunas sekalipun Alia melacurkan sisa umurnya di jalanan hina ini. Mendengar ledakan amarah yang menyayat hati itu, Alia mematung seperti tersambar petir. Ember plastiknya luruh dari tangannya, jatuh berderak ke aspal panas. Jantungnya berdegup brutal, menghantam tulang rusuknya dengan ritme panik yang membuat pandangannya sejenak berkunang-kunang. Telinganya berdenging hebat menolak deru suara tajam tersebut. Keringat dingin merembes semakin deras membasahi punggungnya, mengundang rasa perih pada bekas luka bakar di lengannya. Secara refleks, serpihan bayangan trauma masa lalu tentang ancaman dan kekerasan tiba-tiba berkelebat liar di benaknya yang amnesia, membuat kedua lututnya lemas hingga nyaris ambruk. Namun, dinding pertahanan mentalnya menolak untuk hancur. Alih-alih membalas caci maki sang sosialita, Alia perlahan menundukkan kepalanya dalam-dalam. Rahangnya mengeras, giginya menggigit dinding pipi bagian dalam begitu kuat hingga ia mengecap rasa anyir darah di pangkal lidahnya, menahan mati-matian badai isak tangis yang mendesak dadanya. Dengan bahu gemetar menahan penghinaan telanjang di depan puluhan pasang mata yang menatap iba, Alia merapatkan kedua telapak tangannya yang lengket berminyak di depan dada. Ia menelan ludahnya yang sepahit empedu, lalu dengan suara yang sangat parau, bergetar keras, dan nyaris tercekik oleh kepasrahan, ia terus melirihkan rentetan kata maaf, membiarkan martabatnya diinjak-injak rata dengan debu jalanan oleh kesombongan buta yang berdiri di balik kilauan sepatu kristal itu. Udara siang itu terasa seakan ikut mendidih, merebus simpati umat manusia yang lalu lalang di sekitar trotoar yang retak. Nyonya Siska masih berdiri mematung di tepi aspal dengan dada membusung. Napasnya memburu penuh amarah yang meletup-letup di balik gaun sutra mewahnya. Noda cipratan air sabun kotor yang menempel di ujung kain mahal itu bagaikan racun yang merusak kesempurnaan harinya. Matanya yang tersembunyi di balik kacamata hitam berbingkai emas berkilat penuh dendam, menolak untuk puas hanya dengan melihat wanita penjual mie ayam kumal itu menunduk gemetar bak pesakitan. Baginya, permintaan maaf parau dari mulut seorang gembel jalanan sama sekali tidak memiliki harga, bahkan tak cukup berharga untuk sekadar menyeka debu dari sepatu kristalnya. Dengan gerakan arogan yang memancarkan kekuasaan absolut dan superioritas tanpa batas, ia mengangkat tangan kirinya, menjentikan jari-jarinya yang lentik dan dipenuhi perhiasan berlian berkilau. Bunyi jentikan itu mungkin nyaris tak terdengar di tengah bisingnya klakson ibu kota, namun bagi para pengawal pribadinya dan komandan Satpam Mall yang sedari tadi bersiaga di lobi, itu adalah dentang lonceng kematian bagi siapapun yang berani mengusik ketenangan sang ratu penguasa gedung kaca. Tiga pria berbadan tegap Baal Gojo bayaran segera berlari menghampiri. Seragam safari hitam mereka tampak sangat mengintimidasi di bawah terik matahari, dengan otot-otot lengan yang menonjol keras dan wajah tanpa ekspresi. Nyonya Siska menudingkan jari telunjuknya yang bergetar karena jijik ke arah seberang jalan, tepat ke arah Alia yang masih berjongkok memunguti sisa-sisa alat cucinya dengan tangan gemetar. Bibirnya yang dipoles lipstik merah menyala menyeringai bengis raya mendesiskan perintah mutlak kepada komandan satpamnya, menuntut agar seonggok sampah menjijikan beserta gerobak rongsokannya itu disingkirkan dari pandangannya detik ini juga, dihancurkan tanpa sisa, dan dipastikan lalat-lalat jalanan itu tidak berani lagi menginjakan kaki kotor mereka di radius 100 meter dari pintu masuk mal miliknya. Setelah menjatuhkan titah tak berperi kemanusiaan itu, Siska memutar tubuhnya dengan angkuh, ujung gaunnya menyapu udara panas dengan dramatis, lalu melangkah masuk ke dalam kesejukan lobi mal yang mewah, sengaja meninggalkan neraka yang baru saja ia ciptakan terbakar di jalanan. Di seberang jalan, firasat buruk mulai merayapi tengkuk Alia. Keringat dingin yang mengalir dari pelipisnya kini terasa sedingin es, membekukan aliran darahnya saat ia mendengar derap langkah tiga pasang sepatu lars tebal yang beradu dengan aspal panas, berderap cepat ke arahnya.
Ia baru saja berhasil meraih gagang ember plastiknya yang tergeletak miring, berniat merapikan kekacauan yang tak disengaja itu, ketika 3 bayangan raksasa tiba-tiba jatuh menutupi sinar matahari yang sejak pagi memanggang punggungnya. Alia mendongak perlahan, kelopak matanya menyipit menahan silau yang menyengat, dan mendapati 3 pria beringas telah berdiri menjulang mengelilingi gerobak reotnya bak tembok daging yang memenjarakan. Jantungnya berdegup semakin brutal, menghantam tulang rusuknya dengan ritme panik yang membuat perutnya melilit perih. Aroma ancaman yang pekat seketika menggantikan wangi kaldu ayam, mencekik paru-parunya dan memaksanya bernapas dengan tersengal-sengal. Tanpa membuang waktu sejenak pun untuk belas kasihan, sang komandan Satpam melangkah maju, membusungkan dadanya yang bidang dan menatap Alia dengan sorot mata merendahkan yang sama persis dengan majikannya. Dengan nada suara yang kasar bak parutan besi berkarat, ia membentak Alia, memuntahkan makian bahwa keberadaan lapak rongsokan dan bau got ini telah merusak estetika mall, lalu mengultimatum wanita malang itu untuk angkat kaki detik itu juga sebelum mereka meratakan tempat ini dengan tanah. Mendengar usiran sepihak yang begitu kejam, Alia tersentak mundur. Ia buru-buru bangkit berdiri, meskipun kedua lututnya masih lemas dan gemetar hebat menahan beban tubuhnya sendiri. Tangannya yang kasar, keriput, dan memerah karena air mendidih secara refleks merapat di depan dada. Ia memohon belas kasihan dengan suara parau yang nyaris tertelan deru mesin bus kota yang melintas, mencoba menjelaskan dengan dada sesak bahwa ia hanya menumpang di pinggir trotoar umum, bukan di atas tanah pribadi mall, dan berjanji akan menggeser gerobaknya jauh ke sudut jalan agar asap kaldunya tidak akan pernah lagi mengotori udara sang nyonya besar. Mata coklatnya yang lelah memancarkan keputusasaan yang begitu dalam, sebuah permohonan bisu dari seorang jiwa yang hanya ingin bertahan hidup dan mencari sesuap nasi hari ini. Namun, empati adalah bahasa yang tak pernah diajarkan kepada para algojo bayaran itu. Sebelum Alia sempat menyelesaikan kalimat permohonannya yang menyayat hati, sang komandan Satpam mendeci sinis, meludah ke tanah berdebu tepat di ujung jari kaki Alia yang hanya beralaskan sandal jepit tipis. Ia tidak datang untuk bernegosiasi, ia datang untuk mengeksekusi penghancuran. Dengan gerakan kilat yang didorong oleh kebrutalan murni, pria berbadan besar itu mengayungkan kaki kanannya yang terbalut sepatu Lars militer tebal, menendang tumpukan kursi plastik merah kebanggaan Alia dengan tenaga penuh yang mematikan. Bunyi retakan nyaring seketika membelah udara panas siang itu. Plastik-plastik murah yang rapuh itu pecah berkeping-keping, berterbangan ke segala arah bagaikan serpihan peluru tajam, menghantam aspal dan berserakan menjadi sampah tak berguna di tengah jalan. Alia menjerit tertahan, kedua tangannya refleks menutupi telinganya saat melihat satu-satunya tempat pelanggannya beristirahat dihancurkan di depan mata, namun teriakannya tercekat di tenggorokan, tergantikan oleh rasa sesak luar biasa yang meremukan rongga dadanya. Kekejaman itu tidak berhenti sampai di sana. 2 satpam lainnya langsung bergerak beringas tanpa menunggu instruksi tambahan, menyasar meja kayu reot tempat Alia biasa menyajikan mangkok-mangkok mie ayamnya. Dengan satu dorongan kasar yang dipenuhi tenaga hewani, mereka membalikan meja rapuh tersebut. Kayu-kayu yang sudah lapuk dimakan rayap dan lapuk oleh hujan itu berderit ngilu sebelum akhirnya patah menjadi 2 bagian dengan suara benturan yang memekakkan telinga. Pemandangan itu berlangsung bagaikan kiamat kecil yang diputar dalam gerakan lambat di mata Alia. Tumpukan mangkok ayam jago yang selama ini ia cuci dengan telaten, tempat ia mempertaruhkan seluruh harapan hidupnya, berjatuhan menghantam kerasnya trotoar. Bunyi porselen yang pecah berserakan menciptakan simfoni kehancuran yang sangat menyayat hati, berpadu dengan tumpahan botol kecap yang pecah dan menyebarkan cairan hitam pekat lengket, menggenangi aspal bagaikan darah kental dari luka pendarahan yang menganga lebat. Satu pecahan bibir mangkok yang amat tajam melenting liar di udara, melesat dan menggores keras pergelangan tangan Alia yang sebelumnya sudah dipenuhi tekstur bekas luka bakar. Darah segar berwarna merah terang langsung merembes keluar membelah kulitnya, menetes cepat menodai punggung tangannya yang kasar, menciptakan kontras warna yang mengerikan dengan daster lusuhnya yang pudar. Sensasi perih yang menyengat seolah menamparnya dari keterkejutan, namun secara ajaib, tubuhnya justru mematung tegak. Insting perlawanan atau histeria yang mungkin dulu pernah dimiliki oleh sosok Nyonya Alia Baskoro seakan terkunci rapat di dasar lautan amnesianya, digantikan oleh ketahanan mental mutlak seorang empok minah yang terbiasa diinjak oleh bengisnya dunia. Ia tidak meronta, ia tidak menangis histeris merobek langit, dan ia tidak menerjang para satpam itu dengan amarah buta. Alih-alih mengamuk, perlahan-lahan ia menundukkan pandangannya, menatap puing-puing kehancuran di bawah kakinya dengan tatapan kosong yang jauh lebih memilukan daripada 1000 tangisan. Matanya yang teduh kini meredup total,
menyembunyikan badai kesedihan dan trauma masa lalu yang berdengung di kepalanya bagaikan kaset rusak yang diputar paksa. Dari balik dinding kaca lobi mall raksasa yang sejuk membeku, bayangan samar Nyonya Siska tampak berdiri melipat tangan di depan dada. Bibir merahnya yang menyeringai sinis memancarkan kepuasan mutlak melihat kehancuran total di seberang jalan, seolah menyingkirkan mata pencaharian seorang manusia miskin sama mudahnya dengan menyapu debu kotor dari lantai marmernya. Di tengah puing-puing porselen yang berserakan, kursi yang patah, dan genangan kecap yang lengket, Alia perlahan berlutut di atas aspal mendidih. Punggung kurusnya melengkung rapuh, bahunya bergetar pelan menahan isak tangis yang pantang ia biarkan pecah di hadapan penindasnya. Jari-jarinya yang gemetar dan berlumuran darah mulai memunguti kepingan mangkok yang hancur, sama hancurnya dengan martabat dan sisa-sisa harapannya siang itu, membiarkan debu jalanan menyelimuti tubuhnya sebagai saksi bisu betapa murahnya harga sebuah keadilan bagi mereka yang tak berharta. Langit metropolis yang beberapa menit lalu memanggang aspal dengan kebengisan neraka siang bolong, kini mendadak merubah rupanya dengan sangat dramatis. Awan hitam kelabu yang tebal berarak cepat dari ufuk barat, merajai angkasa, menelan sisa-sisa sinar matahari yang terik, dan menjatuhkan tirai mendung yang sangat pekat di atas kota yang tak pernah tidur ini, seolah alam semesta turut meneteskan air mata berduka atas keadilan yang baru saja diinjak-injak hingga hancur lebur di pinggir jalan raya. Angin kencang berhembus membawa hawa dingin yang menusuk tulang rusuk, menyapu debu aspal yang kasar dan menerbangkan plastik-plastik sampah ke udara dengan pusaran yang kacau. Rintik hujan gerimis mulai turun membasahi bumi, pada awalnya hanya berupa tetesan-tetesan kecil yang menampar kaca-kaca mobil mewah, namun dengan cepat berubah menjadi ribuan jarum air yang menghunjam aspal panas dengan desis tajam yang memekakan telinga. Di tengah panggung jalan raya yang membentang luas bagaikan layar sinematik berbingkai lebar, merangkum sempurna drama tragis kehidupan kaum papa yang dipaksa berlutut, siluet reruntuhan gerobak empok Minah terlihat semakin menyayat hati. Rangka kayunya yang lapuk dan patah berserakan mengenaskan, bercampur baur dengan genangan kecap manis pekat yang kini mulai larut pelan-pelan terbawa oleh aliran air hujan, menciptakan sebuah sungai kecil berwarna hitam pekat yang mengalir pasrah menuju mulut selokan yang mampat oleh sampah ibu kota. Di pusat kehancuran yang begitu nyata itu, Alia masih berlutut tak berdaya, membiarkan gerimis yang sedingin es menghantam punggung kurusnya tanpa ampun. Daster bunganya yang telah kehilangan warna kini menempel ketat membalut tubuhnya yang gemetar hebat, basah kuyup oleh campuran keringat dingin dan air hujan, membuat udara terasa 1000 kali lebih menusuk hingga ke sumsum tulang. Rambutnya yang mulai beruban di beberapa helai tergerai kusut, menutupi wajah pucatnya yang menunduk dalam, menatap kosong pada pemandangan yang meremukan seluruh pertahanan batinnya. Berikat-ikat sayur sawi hijau yang segar, yang baru subuh tadi ia beli dengan sisa-sisa uang koin terakhirnya di pasar kumuh, kini berhamburan tak keruan di atas aspal kotor. Sayur-sayur itu terinjak tanpa belas kasihan oleh sol sepatu Lars militer tebal milik para satpam utusan Nyonya Siska, hancur memar menyatu dengan lumpur hitam, genangan minyak jelantah, dan serpihan tajam mangkok ayam jago yang telah menjadi bubuk porselen. Jari jemari Alia yang kasar, kapalan, dan masih meneteskan darah segar akibat sayatan pecahan mangkok sebelumnya, bergerak dengan sangat lambat dan bergetar hebat. Ia memaksakan otot-ototnya yang nyaris lumpuh untuk memunguti lembaran demi lembaran daun sawi yang memar, memeluknya erat di dada seolah sayur layu itu adalah potongan nyawanya yang tersisa, tak memedulikan perihnya luka yang kini kian menyengat saat air hujan membersihkan paksa darah di tangannya. Hatinya menjerit dalam kebisuan yang mencekik napas. Pada detik ketika bayang-bayang keputusasaan nyaris menelan kewarasannya secara total, sebuah siluet kecil yang rapuh melangkah berani menerobos tirai gerimis, membawa serta secercah kehangatan yang tak masuk akal di tengah badai kekejaman siang ini. Terdengar bunyi decap pelan dari sepasang kaki kecil tak beralas yang menginjak genangan air hujan, melangkah mendekat dengan keraguan yang dipenuhi kepolosan murni. Kaki-kaki kecil itu dipenuhi luka goresan aspal, berselimut daki jalanan, dan pucat kedinginan, milik seorang bocah laki-laki berusia sekitar 8 tahun yang selama ini hidup bagaikan bayangan hantu yang tak dianggap di sudut-sudut simpang lampu merah. Di punggung kurusnya yang terbalut kaos oblong usang berlubang di banyak bagian, tersampir sebuah ukulele kayu kecil yang senarnya hanya tersisa 3 helai, tergores retak memanjang di bagian badannya, dan sama sekali tak lagi mampu menghasilkan nada yang sempurna. Bocah pengamen jalanan itu bernama Tegar, sebuah nama pelindung yang menjadi doa satu-satunya dari entah siapa yang telah menelantarkannya di kerasnya aspal metropolitan ini. Tanpa memancarkan sedikitpun rasa jijik terhadap bau anyir darah dan genangan air kotor di sekitarnya, Tegar berjongkok tepat di sebelah Alia. Pakaian compang-campingnya seketika menyerap genangan lumpur,
Namun matanya yang bundar dan jernih memancarkan sebuah ketulusan mutlak yang seolah sanggup merobek keangkuhan gedung kaca raksasa di seberang jalan mereka. Ia tidak menatap Alia dengan rasa kasihan yang merendahkan, melainkan dengan tatapan solidaritas murni dari sesama jiwa yang setiap hari diinjak oleh mesin raksasa bernama ibu kota. Tanpa mengucapkan sepatah kata penghiburan yang klise, tangan kecil Tegar yang kotor oleh debu knalpot mulai bergerak dengan sangat hati-hati. Jari-jarinya yang mungil memunguti batang-batang sayur sawi yang berserakan paling jauh, yang nyaris terseret arus air masuk ke dalam selokan hitam. Ia memegang dedaunan hijau yang memar itu seolah-olah sedang mengangkat kepingan kristal yang sangat rapuh. Lalu dengan gerakan yang membuat napas Alia tertahan di tenggorokan, Tegar mengangkat ujung kaos oblongnya yang kumal dan berbau matahari hujan, menggunakannya untuk mengelap sisa-sisa lumpur dan pasir yang menempel pada daun sayur tersebut dengan kelembutan yang menyayat hati. Bocah itu membersihkan sayuran layu itu berulang kali, memastikan tidak ada lagi kotoran yang menempel, sebelum akhirnya meletakkannya perlahan ke dalam keranjang plastik retak yang masih berhasil Alia selamatkan dari amukan satpam. Di tengah suara rintik hujan yang kian menderas, memukul bumi, Tegar merogoh saku celana pendeknya yang kedodoran, menarik segenggam koin recehan 500 dan 1.000 rupiah yang logamnya sudah menghitam. Seluruh hasil jerih payahnya menyanyi dengan suara serak di bawah terik matahari sejak pagi buta tadi. Dengan kedua tangan mungilnya yang kedinginan, ia meraih telapak tangan Alia yang gemetar dan berdarah, meletakkan seluruh koin yang terasa dingin namun menyalurkan panas kebaikan itu, seraya berbisik pelan dengan suara parau yang bergetar menahan gigil. Bocah itu memohon dengan tulus agar Empok Minah tidak menangis lagi dan memintanya untuk memakai semua uang receh itu demi membeli segenggam beras, seraya meyakinkan wanita yang hancur hatinya itu bahwa dirinya sudah sangat terbiasa menahan perih lambung dan sanggup untuk berpuasa seharian penuh hari ini. Kata-kata polos yang meluncur tanpa pamrih dari bibir mungil dan membiru milik si malaikat kecil itu, menghantam dada Alia jauh lebih keras dan mematikan dibandingkan dengan ratusan tendangan sepatu Lars para satpam arogan tadi. Dinding pertahanan mental baja yang ia bangun dengan susah payah selama bertahun-tahun merangkak memungut sisa hidup di jalanan, dinding yang sukses menahan segala caci maki dan penghinaan dari Nyonya Siska beserta kaum borjuis lainnya, seketika hancur lebur tak bersisa oleh sentuhan tangan kecil dan skepal koin receh yang tak seberapa nilainya itu. Jantung Alia berdegup begitu kencang hingga terasa memukul-mukul sakit di rongga dada, sementara tenggorokannya tercekat oleh sebongkah batu emosi raksasa yang tak lagi mampu ia telan kembali. Matanya yang teduh, yang sejak awal mula tragedi penghancuran ini menolak untuk mengeluarkan setetes air pun, kini jebol tanpa pertahanan. Air mata panas yang syarat akan rasa haru, kepedihan mendalam, dan rasa syukur yang tak terhingga akhirnya tumpah ruah, menganak sungai membelah pipinya yang kusam berdebu, bercampur dengan rintik hujan yang dingin dan menyamarkan isak tangisannya dari kekejaman dunia luar. Dengan kedua tangan yang bergetar tak terkendali, Alia membuang sisa sawi kotor di pangkuannya, lantas menarik tubuh mungil Tegar yang kedinginan itu ke dalam pelukannya yang teramat erat. Ia mendekap kepala bocah pengamen itu ke dadanya, memeluknya seakan memeluk satu-satunya jangkar kewarasan yang tersisa di muka bumi ini, membiarkan kehangatan dari dua jiwa yang patah ini bersatu melawan dinginnya hujan, hilangnya harapan, dan ketidakadilan yang merajalela, seraya mengukir sebuah sumpah abadi dalam tangis bisunya bahwa kelak, roda nasib yang berkarat ini pasti akan berputar untuk membalas segalanya. Gerimis perlahan mereda, menyisakan langit kelabu yang menggantung rendah bak kanvas raksasa yang dilukis dengan keputusasaan absolut. Hawa dingin sisa badai merayap naik dari pori-pori aspal yang basah, berpadu dengan kelembapan udara sore yang menyesakkan rongga dada. Di sudut trotoar yang kini menyerupai medan perang yang kalah telak, Alia masih bernapas. Bersama Tegar, bocah pengamen beralas kaki telanjang yang menjadi satu-satunya malaikat pelindungnya hari ini, Alia mencoba memungut sisa-sisa martabatnya yang berserakan. Dengan tangan yang kaku, bergetar hebat, dan memucat karena kedinginan, ia berhasil mendirikan kembali tungku portabelnya yang penyok akibat tendangan satpam sebelumnya. Di atasnya, sebuah panci aluminium berisi kuah kaldu ayam, satu-satunya harta yang terselamat dari amukan para algojo, mulai dipanaskan kembali. Api biru kecil yang menjilat dasar panci itu bagaikan denyut nadi terakhir dari harapan Alia. Aroma wangi kaldu yang terbuat dari rebusan tulang dan rempah-rempah murah perlahan menguar, menembus udara yang berbau lumpur dan knalpot basah. Aroma itu adalah nyawanya. Janjinya pada Nurani bahwa selama kaldu ini masih mengepul, ia dan Tegar tidak akan mati kelaparan malam ini. Matanya yang memerah menatap uap panas itu dengan kepasrahan, sementara tangannya yang kasar dan penuh luka sayat merangkul bahu kecil Tegar yang masih menggigil dalam balutan kaos basahnya. Namun,
Kedamaian di sudut jalanan ibu kota hanyalah sebuah ilusi rapuh yang siap dipecahkan kapan saja oleh penguasa yang sesungguhnya. Di seberang jalan, pintu kaca otomatis lobi mall megah itu kembali berdesis terbuka, memuntahkan hawa dingin berpendingin ruangan yang kental dengan aroma parfum floral eksklusif. Nyonya Siska melangkah keluar dengan rahang mengeras. Ujung gaun sutranya yang tadi terkena cipratan air kini telah diganti dengan mantel bulu sintetis tebal bermotif macan tutul yang memancarkan aura predator beringas. Kacamata hitam berbingkai emasnya memantulkan kelabunya langit mendung, namun sama sekali tak mampu menyembunyikan kilat amarah yang berkobar liar di matanya saat ia melihat kepulan asap kaldu dari seberang jalan. Baginya, pemandangan Alia yang masih berani bertahan hidup di sana bukanlah sekadar noda yang merusak estetika, melainkan sebuah bentuk perlawanan frontal terhadap kekuasaan absolutnya. Rasa jijik dan kebencian yang mendidih di dadanya membuat darahnya berdesir cepat hingga ke ubun-ubun. Ia menolak menerima kenyataan bahwa seonggok sampah jalanan berani menentang titahnya untuk lenyap dari muka bumi. Dengan langkah cepat dan angkuh yang diiringi ketukan sepatu hak tinggi kristalnya yang berbunyi nyaring memecah aspal basah, Nyonya Siska membelah jalan raya, dikawal ketat oleh dua pengawal pribadinya yang berjalan tegap bak bayangan maut. Kedatangan Nyonya Siska diiringi oleh hembusan angin dingin yang seolah membekukan pergerakan waktu di sekitar gerobak reot Alia. Wanita borjuis itu berhenti hanya beberapa jengkal dari tungku api, menutup hidungnya dengan sapu tangan sutra berenda, memancarkan rasa mual yang luar biasa hiperbolis terhadap aroma kehidupan kaum papa di hadapannya. Tanpa basa-basi sedikit pun, tangannya yang dipenuhi cincin berlian merogoh tas kulit eksotisnya, menarik selembar kertas putih berstempel merah menyala, lalu dengan gerakan kasar yang didorong arogansi murni, ia menampar kertas itu tepat ke dada Alia. Sambil melipat tangan di depan dada yang membusung, Nyonya Siska melontarkan makiannya dengan suara melengking yang merobek keheningan sore. Ia mendesiskan kata-kata beracun bahwa seluruh trotoar kotor ini, tempat Alia berpijak dan bernapas, secara resmi telah diakuisisi sebagai lahan parkir VIP untuk tamu-tamu mall miliknya, dan surat penggusuran di tangan gembel Baugot itu adalah bukti sah bahwa Alia hanyalah hama ilegal yang harus dibasmi sebelum merusak pemandangan dunianya yang sempurna. Kalimat tajam itu diucapkan dengan penekanan sarkasme tingkat tinggi yang menguliti habis sisa-sisa harga diri Alia, menjatuhkan vonis mati bagi satu-satunya ruang sempit tempat ia bisa menyambung hidup. Alia terpaku bak patung es. Jantungnya berdegup brutal tak beraturan, menghantam tulang rusuknya dengan rasa sakit yang menusuk hingga ke ulu hati, seakan ada tangan tak kasat mata yang meremas organ vitalnya. Tangannya yang dipenuhi bekas luka bakar dan sisa darah kering bergerak lambat, gemetar hebat saat memegang selembar kertas yang kini basah oleh rintik gerimis. Matanya yang nanar mencoba membaca deretan huruf formal bermetrai tersebut, namun air mata yang kembali menggenang membuat pandangannya kabur berkunang-kunang. Kertas itu jelas-jelas palsu, sebuah rekayasa instan dari kekuasaan uang yang bisa membeli hukum apa saja di kota ini, namun bagi seorang penjual mie ayam kumal yang tak berdaya, itu adalah palu godam realitas yang mematikan. Sebelum Alia sempat membuka mulutnya yang kering untuk melontarkan pembelaan parau, Nyonya Siska telah kehabisan kesabaran. Ratu penguasa gedung kaca itu mendeci sinis, meludah tepat di sebelah kaki telanjang tegar, lalu menatap tajam ke arah panci kaldu yang masih mengepul di atas tungku. Baginya, aroma wangi dari panci hitam berkerak itu adalah sebuah pelecehan langsung terhadap parfum mewahnya. Dengan gerakan kilat yang murni digerakkan oleh kekejaman tanpa setitik pun empati, Nyonya Siska mengangkat kaki kanannya yang terbalut sepatu kristal, lalu menendang badan panci aluminium itu dengan tenaga penuh. Bunyi benturan keras logam beradu membelah udara dengan ngilu. Waktu seakan berhenti berdetak. Alia dan Tegar hanya bisa membelalakan mata dengan napas tertahan di tenggorokan saat panci penyelamat hidup mereka terguling di udara dalam gerakan lambat, memuntahkan seluruh isinya tanpa ampun. Kuah kaldu keemasan yang masih mendidih, hasil jerih payah Alia mengaduk dan meracik bumbu dengan tangannya yang melepuh sejak fajar menyingsing, tumpah ruah menghantam aspal basah. Terdengar bunyi desis yang amat menyayat hati saat cairan mendidih itu beradu dengan genangan air hujan yang sedingin es. Potongan-potongan daging ayam, irisan daun bawang, dan kuah kental bernutrisi itu meluncur deras, terseret arus gravitasi menuju bibir selokan yang dipenuhi sampah plastik dan lumpur hitam pekat. Asap putih mengepul tebal dari dalam got, membawa serta nyawa, modal terakhir, dan masa depan Alia yang kini terbuang sia-sia menjadi limbah kota. Aroma wangi kaldu yang tadinya menjanjikan kehidupan, dalam sekejap berubah menjadi aroma keputusasaan yang membusuk di udara sore. Nyonya Siska tertawa meremehkan. Sebuah tawa melengking yang menggema menusuk gendang telinga,
Merayakan kemenangannya menghancurkan kehidupan seseorang hanya demi memuaskan ego dan menjaga kebersihan ujung sepatunya. Kekejaman absolut itu sukses merobek-robek kewarasan Alia, namun wanita yang kehilangan identitasnya itu tetap tak bersuara. Alih-alih menjerit histeris mengutuk langit atau menerjang sang antagonis dengan amarah buta, kedua lutut Alia justru melemas, membuatnya jatuh terjerembab ke atas aspal yang masih mengepulkan sisa panas kaldu. Kedua tangannya yang bergetar hebat mencengkeram dadanya yang terasa diremukan oleh beban yang tak tertanggungkan. Keringat dingin sebesar biji jagung mengucur deras dari pelipisnya yang kusam, bercampur dengan air mata yang menolak untuk berhenti mengalir. Napasnya tersengal-sengal, mencoba meraup oksigen di udara yang tiba-tiba terasa hampa. Tegar, malaikat kecilnya, segera memeluk tubuh rapuh Alia dengan protektif, menatap Nyonya Siska dengan sorot mata berair yang memancarkan kebencian murni dan ketidakberdayaan yang perih. Di tengah badai penghinaan yang menginjak-injak harga dirinya hingga menembus dasar bumi, Alia menunduk dalam, menggigit dinding pipi bagian dalamnya kuat-kuat hingga mengecap rasa anyir darah segar. Ia menelan seluruh penderitaan itu dalam keheningan, mengubah rasa sakit yang tak terlukiskan ini menjadi lapisan baja tak kasat mata yang membentengi kewarasannya. Ketabahan tingkat dewa itu adalah satu-satunya pelindungnya, sambil membiarkan roda nasib berputar dalam diam, menanti saat yang tepat di mana rahasia besar di balik luka bakarnya akan meledak dan membalikan dunia sang sosialita menjadi debu kehancuran yang paling hina. Suasana sore itu seakan dibingkai dalam kanvas layar lebar sinematik yang teramat memilukan, menampilkan sebuah kontras ekstrim yang dengan kejam mengiris-iris nurani kemanusiaan. Di seberang jalan, lampu-lampu neon raksasa dari mall mewah milik Nyonya Siska mulai menyala terang benderang, memancarkan kilau keemasan yang menembus kabut sisa hujan, berpesta pora di atas penderitaan kaum papa. Namun, di sudut trotoar yang kini telah berubah menjadi kuburan harapan itu, pemandangannya adalah sebuah tragedi visual yang menyesakkan napas. Sisa-sisa kuah kaldu yang dulunya berwarna keemasan dan syarat akan gizi penopang nyawa, kini telah bermutasi menjadi genangan limbah menjijikan yang menyatu dengan lumpur aspal, bercampur dengan tumpahan minyak jelantah hitam, dan mengalir pasrah menuju mulut selokan yang tersumbat oleh sampah plastik ibu kota. Udara yang sebelumnya diwarnai aroma wangi rempah-rempah rebusan tulang ayam, kini diselimuti oleh aroma asam yang membusuk, bau anyir dari genangan air kotor, dan sisa-sisa wangi parfum floral eksklusif yang sengaja ditinggalkan sang sosialita sebagai jejak kekuasaan absolutnya. Di tengah puing-puing gerobak yang hancur berserakan dan panci aluminium yang terguling mati, Alia masih berlutut tak berdaya, seolah tubuh kurusnya telah memfosil menyatu dengan dinginnya aspal yang basah oleh air mata langit. Di balik daster lusuhnya yang kini menempel basah dan sedingin es batu, detak jantung Alia bergemuruh dengan kebrutalan yang nyaris merobek rongga dadanya. Jantung itu berdegup sangat keras, bertalu-talu dengan ritme panik yang mengirimkan gelombang rasa sakit yang menusuk tajam hingga ke ulu hati. Darahnya mendidih oleh campuran amarah yang tak tersalurkan, rasa ketidakadilan yang meremukan tulang, dan keputusasaan yang begitu pekat hingga membuat pandangannya sesekali berkunang-kunang menjadi gelap. Otot-otot lehernya menegang keras bak kawat baja, sementara rahangnya terkunci rapat, menggigit dinding pipi bagian dalamnya begitu kuat hingga ia kembali mengecap rasa logam berkarat dari darah segar yang merembes di lidahnya. Ia benci pada ketidakberdayanya. Ia benci pada selembar kertas penggusuran palsu yang kini telah hancur menjadi bubur kertas di dalam genggaman tangannya yang gemetar hebat. Di pelupuk matanya yang memerah dan membengkak, bendungan air mata panas mendesak kuat untuk dijebol, menuntut untuk dilepaskan dalam bentuk jeritan histeris yang bisa membelah langit. Namun, insting bertahannya yang telah ditempa oleh siksaan jalanan selama bertahun-tahun menolak untuk mengibarkan bendera putih. Ia sadar, jika ia hancur berkeping-keping hari ini, maka Nyonya Siska telah memenangkan pertarungan jiwa ini secara mutlak. Dengan gerakan yang sangat lambat dan bergetar hebat, Alia perlahan mengangkat kedua tangannya yang kasar, kapalan, dan masih meneteskan darah dari luka sayatan porselen sebelumnya. Ia mencengkeram ujung celemeknya yang dekil, kaku oleh noda kecap manis yang mengering, dan berbau tengik minyak curah. Dengan kain kasar itulah ia menyeka wajahnya yang basah kuyup, menekan matanya kuat-kuat untuk memaksa air mata yang panas itu kembali masuk ke dalam dasar jiwanya, menyembunyikan kepedihan absolutnya di balik lembaran kain kumal pelindungnya. Ia menarik napas panjang yang terdengar sangat bergetar dan parau, meraup oksigen yang terasa berdebu dan pahit, mencoba mengisi kembali paru-parunya yang seakan telah kempes dihimpit oleh kekejaman dunia. Saat ia perlahan membuka kelopak matanya kembali, pandangannya langsung berserobok dengan sepasang mata bundar milik Tegar. Malaikat kecil beralas kaki telanjang itu masih memeluk bahu Alia dengan erat,
Tubuh kurusnya menggigil kedinginan di balik kaos oblongnya yang compang-camping, sementara air mata kepolosan terus mengalir deras membelah pipinya yang dipenuhi daki jalanan. Menatap wajah bocah yang rela mengorbankan seluruh uang receh hasil ngamennya demi dirinya itu, sisa-sisa pertahanan Alia nyaris runtuh kembali. Namun justru dari kepolosan itulah ia menemukan secercah tenaga gaib untuk bangkit melawan gravitasi keputusasaan. Dari arah ujung trotoar yang remang-remang, terdengar bunyi gesekan sapu lidi yang terseret pelan mendekat. Seorang pria tua bungkuk dengan seragam petugas kebersihan berwarna oranye pudar yang kedodoran, Pak Harun, melangkah ragu-ragu menembus sisa gerimis. Beliau adalah salah satu dari sedikit pelanggan setia yang selalu menyisihkan upah mingguannya untuk menikmati semangkok mie ayam buatan Alia setiap Jumat sore. Mata keriput Pak Harun yang memancarkan kebijaksanaan sekaligus kelelahan hidup menatap nanar pada panci yang terguling dan sisa-sisa mie yang berserakan menyatu dengan tanah kotor. Dengan langkah gontai, pria tua itu berjongkok di hadapan Alia, meletakkan sapu lidinya, lalu merogoh saku celananya yang basah. Dengan tangan yang dipenuhi urat-urat menonjol dan bergetar karena usia, Pak Harun menyodorkan sebuah bungkusan plastik kecil berisi 2 potong roti tawar yang sudah sedikit mengeras dan sebotol air mineral yang isinya tinggal separuh. Dengan suara serak yang memendam rasa bersalah yang teramat dalam, pria tua itu melirihkan permintaan maafnya karena hanya bisa mematung di sudut jalan saat gerombolan satpam tadi mengamuk. Mengaku bahwa tenaganya yang renta terlalu takut untuk melawan kekuasaan orang-orang bertubuh raksasa itu, lalu memohon agar Empok Minah mau menerima sedikit makanan ini sekadar untuk mengganjal perut yang perih. Sentuhan solidaritas tanpa pamrih dari 2 jiwa yang sama-sama terpinggirkan di kerasnya aspal ibu kota itu, akhirnya memicu sebuah keajaiban kecil di wajah Alia. Detak jantungnya yang tadinya berpacu bak kuda liar perlahan mulai menemukan ritme yang lebih stabil, meskipun rasa sesak di dadanya belum sepenuhnya pudar. Dengan sisa-sisa tenaga terakhirnya, Alia memaksa otot-otot wajahnya yang kaku dan membeku oleh udara dingin untuk bergerak melengkung ke atas. Di tengah neraka kehancuran yang mengelilinginya, di bawah bayang-bayang intimidasi gedung kaca raksasa yang terus mencemooh keberadaannya, Alia memaksakan sebuah senyuman. Itu bukanlah senyuman lebar yang memancarkan kebahagiaan, melainkan sebuah senyum tipis yang teramat pedih, bergetar, namun memancarkan aura ketegaran mental baja yang mustahil untuk dipatahkan oleh manusia manapun. Ia menerima bungkusan roti itu dengan kedua tangannya yang berdarah, lalu dengan kelembutan seorang ibu, ia membelah roti tawar keras itu menjadi 2 bagian, memberikan potongan yang sedikit lebih besar kepada Tegar, dan sisanya kepada Pak Harun. Dengan suara parau yang nyaris menyerupai bisikan angin, Alia meyakinkan kedua malaikat penolongnya itu agar tidak perlu menangisi tumpahan kaldu hari ini, karena selama mereka masih bisa bernapas dan memiliki kedua tangan untuk bekerja, mereka pasti akan membangun kembali semuanya dari nol esok pagi, membuktikan pada kejamnya semesta bahwa martabat seorang Empok Minah tak akan pernah bisa dibeli apalagi dihancurkan hanya dengan selembar kertas palsu dan tendangan sepatu kristal sang sosialita. Pagi itu, udara ibu kota terasa lebih bergemuruh dari biasanya, seolah semesta sedang mempersiapkan sebuah panggung teater kolosal yang akan memamerkan kebrutalan absolut dari sebuah kesenjangan sosial. Di seberang jalan raya yang aspalnya masih menyisakan genangan lumpur pekat akibat hujan badai semalam, pelataran mal megah itu telah disulap menjadi sebuah surga duniawi buatan. Karpet merah bludru super tebal digelar membelah lobi, diapit oleh ratusan karangan bunga anggrek impor yang harganya bisa untuk memberi makan satu kampung selama sebulan penuh. Alunan musik klasik dari kuartet gesek sewaan mengalun elegan, menutupi suara klakson jalanan. Hari itu adalah hari penobatan kesombongan Nyonya Siska, peresmian butik perhiasan berlian terbarunya yang menduduki lantai paling prestisius di gedung raksasa tersebut. Deretan mobil mewah berpelat nomor. Pejabat berbaris rapi menurunkan tamu-tamu VIP yang berbalut jas sutra dan gaun desainer ternama. Tawa angkuh dan denting gelas sampahnya berdengung di udara, menciptakan gelembung eksklusivitas yang menolak keras bau keringat kemiskinan. Namun, persis di seberang karpet merah yang gemerlap itu, realitas yang sangat menyayat hati masih bersikukuh untuk bernapas. Dengan sisa-sisa tenaga yang digali dari dasar keputusasaan, Alia dan malaikat kecilnya, Tegar, telah berusaha merangkai kembali puing-puing kehidupan mereka sejak fajar menyingsing. Gerobak kayu yang kemarin ditendang hingga patah, kini berdiri miring dan ringkih, diikat paksa menggunakan lilitan tali rafia murahan dan kawat berkarat yang mereka pungut dari tempat sampah. Kaca etalasenya tidak ada lagi, digantikan oleh lembaran plastik bening bekas bungkus kasur yang berkibar-kibar ditiup angin polusi. Di atas tungku reot yang disangga batu bata, panci kaldu yang baru saja direbus kembali dengan sisa tulang ayam termurah mengepulkan asap tipis.
Alia berdiri di balik meja goyah itu, wajahnya sepucat mayat, kantung matanya menghitam pekat akibat tak tertidur sedetik pun. Daster lusuhnya masih menyisakan noda lumpur kemarin yang tak sempat dicuci, sementara tangannya yang dibalut kain perca menahan perih luar biasa setiap kali ia memotong daun bawang. Hatinya bergetar hebat, merapal doa tanpa henti agar hari ini ada beberapa kuli bangunan yang sudi membeli mienya, sekadar untuk membalikan modal dan membeli segenggam beras untuk si malaikat kecil yang kini duduk memeluk lutut di atas kardus basah. Malapetaka itu dimulai ketika Nyonya Siska, yang sedang berpose di depan puluhan kamera wartawan dengan memamerkan kalung berlian raksasanya, tak sengaja melemparkan pandangannya ke seberang jalan. Senyum palsunya yang sudah dilatih berjam-jam di depan cermin seketika luntur, digantikan oleh tarikan rahang yang mengeras dan kilat mata yang memancarkan kebencian murni. Di matanya, gerobak tambal sulam yang diikat tali rafia itu bukanlah simbol kegigihan seorang manusia, melainkan sebuah penghinaan visual yang meludahi estetika perayaan mewahnya. Asap kaldu murahan yang tertiup angin ke arah lobi mall dianggapnya sebagai gas beracun yang mengancam martabat tamu-tamu VIP-nya. Darahnya mendidih hingga ke ubun-ubun. Kali ini, ia tidak akan mengotori tangan para satpam mallnya. Dengan satu lirikan mematikan dan kedipan mata syarat makna kepada asisten pribadinya, sebuah instruksi pemusnahan massal dijatuhkan tanpa belas kasihan. Sang asisten segera melipir ke sudut lobi, menekan nomor di ponselnya, dan memanggil sekelompok algojo jalanan yang sesungguhnya, para preman bayaran bertato penuh yang kerap disewa untuk eksekusi lahan berdarah. Hanya butuh waktu 15 menit sebelum keheningan Alia direnggut paksa oleh deru mesin motor modifikasi yang memekakkan telinga. 4 pria berbadan gempal dengan wajah bopeng, kulit terbakar matahari, dan lengan yang dipenuhi tato naga melompat turun dari motor mereka tepat di trotoar tempat Alia berpijak. Mereka tidak mengenakan seragam safari rapi, melainkan jaket kulit usang dan membawa tongkat besi padat serta linggis baja di tangan mereka. Firasat maut seketika mencekik leher Alia. Jantungnya serasa berhenti berdetak selama beberapa detik, sebelum akhirnya berpacu brutal menghantam tulang rusuknya dengan ritme kepanikan tingkat tinggi. Keringat dingin sebesar biji jagung meledak dari pori-pori dahinya. Otot-otot kakinya seketika lumpuh. Gemetar tak terkendali seakan tulang-tulangnya telah mencair. Tanpa mengeluarkan sepatah kata teguran atau basa-basi pengusiran, preman berbadan paling besar melangkah maju bak monster haus darah, mengayunkan tongkat besinya tinggi-tinggi membelah udara siang, dan menghantamkannya dengan tenaga hewani ke arah tiang utama gerobak kayu Alia. Bunyi dentuman kayu lapuk yang hancur berkeping-keping terdengar seperti ledakan bom di telinga Alia. Rangka gerobak yang sudah ringkih itu seketika ambruk dalam satu kali pukulan. Pria kedua menerjang maju, menggunakan linggisnya untuk mencongkel dan membalikan meja tempat bumbu dan kecap berada. Botol-botol kaca berjatuhan, pecah berserakan merobek aspal, mencipratkan cairan hitam pekat yang menyatu dengan darah dari tangan Alia yang tak sengaja terkena serpihan kaca terbang. Alia menjerit parau, sebuah jeritan bisu yang tertahan di pangkal tenggorokan, saat ia melompat ke depan, mencoba memeluk panci kaldunya secara refleks demi melindungi satu-satunya nyawa bisnisnya. Namun, preman ketiga dengan bengis menendang perut panci itu dengan sepatu bot berat berujung besi. Kuah kaldu panas mendidih itu meledak ke udara, memuntahkan isinya ke segala arah, menghanguskan sisa sayuran, mie kuning, dan harapan terakhir Alia yang larut ke dalam selokan yang mampat. Pemandangan itu lebih mengerikan dari sekadar perusakan properti. Itu adalah sebuah pembunuhan karakter yang dilakukan secara brutal di siang bolong, disaksikan oleh ratusan pasang mata tamu VIP dari seberang jalan yang sibuk menutup hidung mereka dengan sapu tangan. Di tengah simfoni kehancuran dan serpihan kayu yang berterbangan, Alia dengan sisa kewarasannya mencoba meraih sebuah kotak kaleng biskuit berkarat yang terlempar ke aspal. Kotak itu berisi uang recehan terakhir miliknya dan koin-koin dari Tegar kemarin. Jari-jarinya yang gemetar dan berlumuran darah baru saja menyentuh tutup kaleng tersebut, ketika tangan kasar preman pertama mencengkeram kerah daster lusuhnya. Dengan tenaga yang tak sebanding, preman itu mengangkat separuh tubuh kurus Alia, menatap mata sayunya dengan kilat kejam, lalu mendorong tubuh rapuh wanita itu sekuat tenaga ke arah jalan raya. Tubuh Alia terpelanting ke udara bak boneka kain tak bernyawa. Kaki telanjangnya gagal berpijak pada aspal yang licin oleh tumpahan kecap dan kaldu. Dengan bunyi benturan basah yang amat memilukan, Alia mendarat telungkup tepat di tengah kubangan lumpur hitam sisa hujan badai semalam yang menggenang dalam di tepi jalan. Air lumpur yang dingin, pekat, berminyak, dan berbau busuk seketika merendam wajahnya, masuk ke dalam hidung dan mulutnya, memaksanya menelan rasa tanah dan limbah jalanan yang menjijikan.
Daster bunganya yang pudar kini berubah warna menjadi hitam legam terselimuti daki aspal. Rasa sakit yang tajam menjalar dari tulang rusuk dan lututnya yang menghantam batu jalanan. Namun rasa sakit fisik itu sama sekali tidak sebanding dengan hancur leburnya martabat yang ia rasakan. Dari seberang jalan, sayup-sayup telinganya yang berdenging menangkap suara tawa mengejek dari gerombolan tamu sosialita, dan ia bisa melihat siluet Nyonya Siska yang berdiri angkuh di balik kaca lobi, menyeringai puas melihat musuh kotornya benar-benar dikembalikan ke tempat asalnya, di dasar kubangan lumpur bersama cacing tanah. Di tengah air mata panas yang mengalir membelah masker lumpur di wajahnya, dan jeritan histeris si malaikat kecil yang meronta mencoba menolongnya namun ditahan oleh preman, Alia menekan telapak tangannya ke dasar kubangan. Jantungnya berdegup pelan namun teramat berat. Ia tidak berniat untuk melawan hari ini. Ia menyerap setiap detik penghinaan mutlak ini ke dalam aliran darahnya, mengunci rapat ingatan akan rasa lumpur yang membusuk di mulutnya, sebuah titik nadir paling gelap yang tanpa disadari oleh para penyiksanya. Tengah mempersiapkan panggung pembalasan dendam yang akan mengguncang seluruh pondasi kesombongan gedung kaca tersebut hingga rata dengan tanah. Kubangan lumpur hitam yang menggenang sedalam mata kaki di tepi aspal jalanan itu terasa sedingin bongkahan es, merendam wajah dan separuh tubuh Alia dalam pusaran kehinaan yang tak terlukiskan oleh kata-kata manusia manapun. Aroma busuk dari limbah selokan, campuran sisa minyak jelantah hitam, dan tanah kotor pasca hujan badai menusuk rongga hidungnya secara brutal, memaksanya menelan kepahitan realitas yang menyayat hati tanpa ampun. Serpihan pasir dan kerikil tajam jalanan menggores pipinya yang kusam, sementara daster bunganya yang pudar kini telah bermetamorfosis secara tragis menjadi kain gombal pekat berlapis lumpur tebal. Di tengah kepungan rasa sakit fisik yang menjalar dari lutut dan tulang rusuknya yang membentur kerasnya aspal, telinga Alia berdenging hebat. Ia masih bisa menangkap sayup-sayup alunan musik orkestra klasik dari kuartet gesek yang mengalun riang membelah udara dari pelataran mal megah di seberang jalan. Kontras yang luar biasa kejam dan memuakkan ini seakan menampar nuraninya berulang kali. Di satu sisi ada surga buatan manusia yang sedang merayakan kesombongan bergelimang harta di atas bentangan karpet merah, dan di sisi lain, ia terkapar nyaris tak bernapas di dasar neraka aspal. Diinjak-injak bagaikan hama kotor yang tak memiliki hak asasi sekecil apapun untuk sekadar berpijak di sudut kota ini. Napas Alia tersengal-sengal menahan isak tangis. Gelembung-gelembung kecil pecah di permukaan air lumpur setiap kali ia menghembuskan udara dari paru-parunya yang terasa bagai ditusuk ribuan jarum kasat mata. Namun, penderitaan absolut Alia rupanya belum mencapai titik kulminasi yang mampu memuaskan dahaga keangkuhan Nyonya Siska. Dari seberang jalan yang bertabur cahaya lampu sorot keemasan dan kilau kamera wartawan, sang ratu sosialita itu merasa bahwa menyaksikan musuh kotornya hancur luluh lantak dari kejauhan belumlah cukup mengobati rasa jijiknya. Dengan langkah yang sengaja dibuat selambat, sedramatis, dan seangkuh mungkin, Nyonya Siska membelah jalan raya, meninggalkan sejenak lautan tamu-tamu VIP-nya. Ujung mantel bulu macan tutul tiruannya melambai elegan diterpa angin polusi, sementara ketukan sepatu hak tinggi kristalnya yang berbunyi nyaring memecah keheningan yang mencekam, terdengar di telinga Alia bak ketukan palu godam sang malaikat maut yang datang untuk mencabut sisa-sisa harga dirinya. Nyonya Siska dikawal teramat ketat oleh dua pengawal bertubuh raksasa beringas yang langsung membuka jalan, menyingkirkan para pejalan kaki yang kebetulan melintas dengan dorongan kasar penuh arogansi. Setibanya di tepi kubangan lumpur tempat Alia terkapar, Nyonya Siska berhenti seketika, sengaja berdiri di titik presisi yang membuat bayangan tubuhnya jatuh menutupi sinar matahari siang, menenggelamkan Alia ke dalam kegelapan total. Bau parfum floral eksklusifnya yang kelewat menyengat dan memusingkan seketika merampas sisa oksigen di sekitarnya, berbenturan keras dengan aroma got yang membusuk, menciptakan atmosfer pencekikan psikologis yang sangat nyata. Dengan ujung bibir yang melengkung ke atas membentuk seringai sinis yang amat merendahkan derajat kemanusiaan, Nyonya Siska menunduk menatap Alia yang masih terkapar gemetar kedinginan. Ratu gedung kaca itu membuka tas kulit buayanya yang bernilai miliaran rupiah, merogoh ke dalamnya dengan jari-jari lentik yang syarat akan kilau berlian, dan menarik selembar uang 100.000 rupiah yang masih sangat kaku, licin, dan berbau tinta segar. Dengan gerakan pergelangan tangan yang memancarkan rasa jijik luar biasa seolah ia sedang menyingkirkan kotoran berbau busuk, Nyonya Siska melempar lembaran uang berwarna merah menyala itu tepat ke wajah Alia. Lembaran uang itu melayang pelan di udara, mendarat di atas genangan lumpur, dan seketika basah menempel di pipi Alia yang bernoda hitam. Mengiringi lemparan hina yang meremukan batin itu, Nyonya Siska mendesiskan kalimat beracunnya dengan suara melengking yang membelah telinga, mencemooh bahwa selembar uang receh itu sudah lebih dari cukup untuk mengganti seluruh harga diri, nyawa, dan kayu rongsokan gerobaknya yang tak bernilai. Namun,
Iblis kesombongan itu tidak berhenti di situ. Dengan dada membusung penuh superioritas, ia memberikan satu syarat mutlak yang sukses mengoyak batas kewarasan siapapun yang mendengarnya. Dengan nada suara yang mematikan, ia memerintahkan Alia bahwa jika gembel bau got itu ingin mengambil uang ganti rugi tersebut, ia harus merangkak bagaikan anjing penurut detik ini juga dan menjilat bersih sisa percikan lumpur di ujung sepatu kristalnya menggunakan lidahnya sendiri. Mendengar ultimatum yang merobek-robek habis martabat dan nilai-nilai kemanusiaan itu, sebuah letupan keberanian yang teramat murni dan sama sekali tak terkontaminasi oleh ketakutan duniawi tiba-tiba meledak dari sudut jalan yang terabaikan. Tegar, si malaikat kecil beralas kaki telanjang yang sedari tadi meronta dan menangis histeris di pinggir jalan. Menyaksikan kehancuran tersebut, tak sanggup lagi membiarkan wanita yang sudah ia anggap sebagai ibu peri pelindungnya itu diinjak-injak lebih dalam menuju kerak bumi. Dengan tubuh kurusnya yang masih menggigil kedinginan pasca kehujanan dan hanya dibalut kaos oblong basah yang compang-camping, bocah berusia 8 tahun itu menerobos maju bak singa kecil yang terluka parah. Ia merentangkan kedua tangannya yang mungil, kurus, dan dipenuhi goresan aspal hitam, berdiri menantang maut tepat di antara Nyonya Siska dan tubuh Alia, menjadikan tubuh ringkihnya sebagai perisai hidup pertama dan terakhir. Air mata mengalir sangat deras dari mata bundarnya yang memerah menahan sedih. Namun suaranya yang parau melengking tajam menembus angkasa siang itu saat ia berteriak penuh amarah. Dengan bibir gemetar, Tegar mengutuk wanita kaya raya itu sebagai monster jahat tak berhati, menyuruhnya mundur jauh-jauh karena Empok Minah adalah manusia paling berhati malaikat yang tidak pantas sedikit pun diperlakukan layaknya binatang buruan. Keberanian mutlak, tulus, dan heroik dari seorang pengamen cilik itu mengheningkan suasana sejenak. Sebuah perlawanan tak terduga yang sukses membuat langkah angkusang sosialita terhenti sepersekian detik. Namun, empati dan nurani adalah dua bahasa kuno yang sudah lama mati dan terkubur di dalam gemerlapnya dunia Nyonya Siska. Mendengar teriakan perlawanan itu, wajah hasil perawatan miliaran rupiah tersebut seketika memerah padam, urat-urat halus di pelipisnya menonjol keluar menahan letupan amarah, karena seorang gembel tengik berani meruntuhkan wibawanya di depan umum. Ia mendeci jijik, menatap Tegar bak melihat kecoak yang harus diinjak, dan hanya menggerakkan bola matanya sedikit ke arah kiri, memberikan sebuah kode mematikan tanpa kata kepada pengawal di sebelah kanannya. Tanpa peringatan atau keraguan sepersekian detik pun, pengawal berotot kawat itu melangkah maju. Tangan besarnya yang sekasar parutan besi terayun mundur dengan kecepatan kilat, lalu melayang menghantam dan menampar wajah kecil Tegar dengan sisa tenaga penuh layaknya menghantam karung pasir. Bunyi plak yang teramat nyaring, keras, dan memekakan telinga seketika meledak di udara panas itu, menggema memantul di dinding-dinding kaca anti peluru mall raksasa tersebut. Pukulan brutal tak beradab itu menghantam rahang si malaikat kecil dengan kekuatan yang sangat tidak berimbang. Tubuh mungil Tegar langsung terpelanting keras di udara berputar bak boneka kain yang putus benangnya, terlempar mundur hingga 1 meter dan jatuh membentur aspal basah dengan suara dentuman tumpul yang memilukan. Darah segar seketika merembes deras dari sudut bibirnya yang pecah, menetes mewarnai dagunya yang kotor, sementara pandangan bocah itu seketika berkunang-kunang sebelum akhirnya kelopak matanya terpejam rapat, jatuh tak sadarkan diri menahan gelombang rasa sakit yang melumpuhkan syarafnya. Melihat tubuh rapuh sang penolong satu-satunya terhempas tak bernyawa ke aspal, jantung Alia yang tadinya berdetak berat penuh kepasrahan seketika berhenti berdegup selama satu tarikan napas penuh. Waktu di sekelilingnya membeku seketika. Udara kotor di sekitarnya tersedot habis ke ruang hampa. Namun, di detik berikutnya, jantung itu meledak dalam ritme yang begitu brutal, liar, dan mematikan. Insting keibuan yang selama ini terpendam dan sisa-sisa darah kehormatan Nyonya Alia Baskoro yang selama 5 tahun terkunci rapat di dasar palung amnesianya, perlahan-lahan mulai mendidih bak magma gunung berapi, meretakkan total cangkang kesabaran tingkat dewanya. Dengan sisa tenaga luar biasa yang lahir murni dari keputusasaan terdalam, Alia merangkak bangun dari dalam kubangan lumpur, sama sekali mengabaikan lembaran uang 100.000 yang jatuh terseret di tangannya. Ia menyeret tubuhnya yang hancur dan segera merengkuh tubuh pingsan Tegar ke dalam pelukannya yang erat. Tangan kanannya yang bergetar hebat mengusap lembut aliran darah segar di bibir bocah malang itu. Alia menunduk dalam, membiarkan poni rambutnya yang basah oleh lumpur menutupi sorot matanya yang kini perlahan berubah warna memancarkan kegelapan mutlak. Di balik celemeknya yang hancur, tubuhnya yang berlumuran kotoran got, dan kehormatannya yang diinjak rata dengan tanah, Alia tidak menjerit meronta-ronta, ia juga tidak menangis histeris merobek langit. Sebaliknya, ia menekan dan menelan seluruh amarah yang membakar habis jiwanya itu ke dasar batinnya, mengkristalkannya menjadi sebuah dendam absolut yang sedingin es di kutub utara.
Sambil mencium kening tegar yang mendingin, Alia mengepalkan tangan kirinya begitu kuat hingga kuku-kukunya nyaris menembus dan merobek telapak tangannya sendiri, bersumpah dalam keheningan yang paling mematikan bahwa setiap tetes darah si malaikat kecil dan setiap butir lumpur yang menodai wajahnya hari ini akan dibayar tunai dengan air mata darah dan kehancuran total seluruh dinasti kesombongan sang nyonya besar. Roda nasib kini telah mencapai titik nadir terdalamnya, bersiap untuk berputar balik dengan kekuatan badai dahsyat yang akan menyapu bersih segalanya tanpa sisa. Waktu seolah membeku dalam keheningan yang paling mematikan di sudut trotoar yang kini menyerupai medan pembantaian martabat tersebut. Alia masih bersimpuh di dasar kubangan lumpur hitam yang pekat, mendekap erat tubuh mungil tegar yang terkulai tak berdaya dan sedingin es di pelukannya. Darah segar yang terus merembes dari sudut bibir si malaikat kecil yang pecah menetes perlahan, mewarnai genangan air kotor di bawah lutut Alia dengan semburat merah marun yang menyayat hati. Setiap tetes darah bocah itu seakan menjadi bahan bakar yang menyalakan api neraka di dasar jiwa Alia, sebuah amarah absolut yang membakar habis sisa-sisa kepasrahannya selama 5 tahun terakhir. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, membiarkan rambutnya yang lepek dan berlumuran daki jalanan menutupi sorot matanya yang kini telah berubah wujud, dari sepasang mata teduh milik seorang empok minah yang selalu menunduk pasrah, menjadi tatapan tajam nan mematikan milik Nyonya Alia Baskoro. Di seberang jalan, pesta kesombongan Nyonya Siska masih terus berlanjut. Alunan musik klasik dari kuartet gesek sewaan berpadu dengan tawa-tawa angkuh kaum borjuis yang berdenting bak gelas sampanye, menciptakan sebuah simfoni neraka yang dengan sengaja mengejek penderitaan dua jiwa rapuh yang sedang meregang nyawa di atas aspal kotor. Alia menggigit bibirnya hingga berdarah, bersumpah dalam kebisuan yang mencekik bahwa tawa melengking sang nyonya besar itu akan segera menjadi tangisan darah yang paling hin. Namun, di detik ketika keangkuhan Nyonya Siska dan para tamu VIP-nya terasa telah mencapai puncak nirwana kekuasaan, semesta tiba-tiba memutar arah angin dengan cara yang teramat drastis. Sebuah sayup-sayup suara raungan dari kejauhan mulai merayap membelah udara ibu kota yang sumpek, memecah alunan musik klasik dengan frekuensi yang menggetarkan kaca-kaca gedung. Awalnya hanya terdengar seperti dengungan lebah raksasa, namun dalam hitungan detik, suara itu membesar, menggemuruh, dan merobek gendang telinga siapapun yang mendengarnya. Itu adalah suara sirine pengawal militer, raungan tajam bervolume maksimal yang menyapu bersih segala bentuk kebisingan jalanan, menuntut otoritas absolut atas setiap jengkal aspal yang dilewatinya. Lampu-lampu rotator berwarna biru dan merah menyala terang benderang, berkedip silang menyilang menembus kabut sisa hujan dan asap polusi, menciptakan kilatan-kilatan cahaya dramatis yang menyapu wajah-wajah pucat para pejalan kaki di trotoar. Bumi serasa bergetar hebat saat iring-iringan kendaraan raksasa itu membelah kemacetan kota bagaikan sebilah pedang baja panas yang membelah tumpukan mentega, memaksa bus-bus kota dan mobil-mobil mewah warga sipil menepi ke pinggir jalan dengan panik. Bukan sekadar mobil polisi biasa, melainkan sebuah konvoi kendaraan taktis militer tingkat tinggi yang hanya diturunkan untuk figur dengan kekuasaan absolut. Dua motor Forager berbadan besar melaju paling depan, dikendarai oleh prajurit polisi militer berseragam lengkap dengan helm putih mengkilap dan wajah tertutup kaca gelap yang memancarkan aura intimidasi murni. Di belakangnya, mengekor 3 mobil SUV lapis baja berwarna hitam legam tanpa plat nomor sipil, melainkan plat merah dengan lambang bintang emas yang menyilaukan mata. Jendela-jendela mobil itu berlapis kaca anti peluru tingkat dewa yang segelap malam, menyembunyikan misteri dan kekuatan mematikan di dalamnya. Konvoi itu tidak sekadar lewat. Dengan decitan rem yang terdengar seperti jeritan logam raksasa, iring-iringan itu melakukan manuver memutar yang sangat presisi dan agresif, memblokir seluruh lajur jalan raya, dan berhenti tepat di titik nol pertikaian, mengapit jalanan, memisahkan pelataran mall megah Nyonya Siska dan kubangan lumpur tempat Alia terkapar. Udara yang tadinya didominasi oleh aroma parfum floral eksklusif tiba-tiba lenyap, digantikan oleh aroma pekat karet ban yang terbakar, asap knalpot mesin diesel bertenaga monster, dan aura ketegangan yang membuat bulu kuduk berdiri tegak. Melihat kedatangan konvoi militer super VIP yang memblokir jalan tepat di depan karpet merahnya, Nyonya Siska yang tadinya sedang mengelap ujung sepatu kristalnya dengan tisu, mendadak tersentak. Alih-alih merasa terintimidasi oleh pameran kekuatan bersenjata yang mencekam itu, sebuah senyum lebar yang luar biasa pongah dan diwarnai delusi tingkat tinggi seketika merekah di wajah hasil operasi plastiknya. Matanya berbinar-binar penuh keserakahan, dadanya membusung dengan angkuh, dan ia setengah berteriak kegirangan kepada asisten pribadinya yang gemetar. Dengan suara melengking yang syarat akan kebanggaan palsu, sang ratu sosialita itu berseru lantang mengklaim bahwa tamu kehormatan tertinggi yang paling ia tunggu-tunggu akhirnya tiba, seorang jenderal bintang 4 kenalan suaminya yang konon memiliki pengaruh mampu mengguncang seisi negara.
yang ia yakini sengaja datang dengan pengawalan penuh, hanya demi menggunting pita peresmian butik berlian remeh-temeh miliknya. Keyakinan buta itu menyuntikkan adrenalin keangkuhan yang berlipat ganda ke dalam pembuluh darahnya, membuatnya merasa seolah dirinya lah sang penguasa tertinggi yang sesungguhnya di atas tanah ini. Dengan gerakan panik namun penuh antusiasme, Nyonya Siska segera merapikan tatanan rambutnya yang bernilai jutaan rupiah, menyemprotkan ulang parfum mewahnya hingga menciptakan awan beracun di sekitarnya, lalu memberikan instruksi kilat kepada komandan Satpam dan para preman bayarannya. Ia mendesis tajam, memerintahkan mereka untuk segera menyeret Alia dan bocah tengik itu jauh-jauh ke dalam gang sempit, menyembunyikan sampah visual itu agar tidak mencoreng pemandangan sang jenderal saat beliau melangkah keluar dari mobil lapis bajanya. Namun, sebelum satupun dari algojo bayaran itu berani melangkahkan kaki mendekati kubangan lumpur, pintu-pintu SUV militer itu meledak terbuka secara serentak. Belasan pasukan elit berseragam serba hitam, bersenjata laras panjang lengkap dengan rompi anti peluru dan helm taktis, melompat turun dalam hitungan detik. Tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, mereka langsung menyebar dengan gerakan secepat kilat, membentuk formasi perimeter pertahanan baja yang mustahil ditembus. Laras-laras senjata itu, meski dipegang dengan posisi netral, memancarkan aura ancaman pembunuhan seketika bagi siapapun yang berani membuat gerakan mencurigakan. Para preman bayaran Nyonya Siska yang beberapa menit lalu bertingkah bak dewa pencabut nyawa, seketika menciut hebat, lutut mereka gemetar, tongkat besi mereka jatuh berdenting ke aspal karena telapak tangan yang mendadak basah oleh keringat dingin ketakutan. Di tengah ketegangan yang nyaris memecahkan pembuluh darah itu, pintu belakang dari SUV paling besar dan mematikan di tengah konvo perlahan bergeser terbuka. Nyonya Siska, yang benar-benar tersesat dalam labirin delusinya sendiri, melangkah maju menginjak karpet merah dengan senyum paling manis yang bisa ia palsukan. Ia merentangkan kedua tangannya yang dihiasi berlian, bersiap menyambut sang penguasa militer dengan sapaan penjilat yang telah ia latih semalaman. Namun, ia sama sekali tidak menyadari bahwa di seberang jalan, Alia yang masih berlumuran kotoran got perlahan mengangkat wajahnya dari pelukan tegar. Dari balik tirai rambutnya yang kusut dan basah oleh lumpur, sepasang mata coklat Alia menangkap siluet sepatu lars hitam mengkilap milik sang jenderal yang baru saja memijak aspal. Bau kaldu ayam yang telah bercampur dengan bau selokan menelusup ke udara, namun entah bagaimana, aroma spesifik itu justru menghentikan langkah sang jenderal seketika. Pertarungan sesungguhnya antara dunia yang berlapis emas palsu dan realitas yang berlumuran lumpur akan segera menemui titik balik yang paling menghancurkan, sebuah ledakan pembongkaran identitas yang akan meratakan kesombongan Nyonya Siska hingga tak tersisa sedikit pun debu kebanggaan. Waktu di persimpangan jalan raya ibu kota itu seolah berhenti berdetak, tergantikan oleh ketegangan absolut yang mencekik setiap rongga dada yang hadir. Dari balik pintu berlapis baja SUV militer yang kini terbuka lebar, melangkahlah turun sebuah kaki yang terbalut sepatu lars kulit hitam mengkilap, memijak aspal dengan sebuah ketukan tumpul yang resonansinya seakan mampu menghentikan detak jantung siapapun yang mendengarnya. Turunlah sang penguasa militer tertinggi, Jenderal Bintang 4 yang namanya selama ini hanya berani dibisikkan dalam ketakutan oleh para petinggi negara. Postur tubuhnya menjulang tegap bak tebing karang yang tak tertembus badai, dibalut seragam dinas militer berwarna hijau pekat yang dipenuhi deretan medali kehormatan berkilauan di dada kirinya, medali-medali yang menceritakan epik pertempuran dan darah. Wajahnya keras, bersudut tajam, dengan garis rahang yang mengeras menahan sebuah emosi yang tak terbaca, sementara sepasang matanya setajam elang pemangsa, memancarkan aura dominasi murni yang seketika membekukan suhu udara di sekitarnya. Kehadirannya tidak hanya membungkam alunan musik klasik dari pelataran mall, tetapi juga menyedot habis seluruh sisa keangkuhan dari udara siang itu. Di atas karpet merah yang membentang mewah, Nyonya Siska benar-benar telah tenggelam dalam lautan delusinya yang paling fatal. Tanpa menyadari badai kehancuran yang tengah bergerak ke arahnya, wanita yang merasa dirinya sebagai ratu dunia itu melangkah maju dengan gerakan yang dibuat sedemikian gemulai dan penuh pesona palsu. Ia merentangkan tangan kanannya yang dipenuhi cincin berlian miliaran rupiah, siap menyambut sang jenderal layaknya seorang sahabat karib. Sambil menunduk setengah membungkuk memamerkan kalung mewahnya, Nyonya Siska menguntai kalimat sapaan yang semanis madu namun berbau bisa ular, melirihkan kata-kata betapa butik perhiasannya merasa teramat sangat dihormati dan diberkati oleh kehadiran pahlawan negara sebesar beliau untuk meresmikan pita pembukaan hari ini. Ia menatap wajah sang jenderal dengan mata berbinar-binar, menantikan sebuah balasan senyum ramah atau uluran tangan yang akan melambungkan status sosialnya hingga menyentuh lapisan langit tertinggi di hadapan para tamu VIP dan jepretan kamera wartawan yang menahan napas. Namun, respons yang diterima Nyonya Siska
adalah sebuah bentuk penghinaan mental yang jauh lebih mematikan daripada tamparan fisik manapun. Sang Jenderal Bintang 4 itu bahkan tidak menolehkan kepalanya barang 1 milimeter pun ke arah sang sosialita. Matanya yang tajam menembus lurus ke depan, menganggap wanita berbalut mantel bulu macan tutul di hadapannya itu tidak lebih dari sekadar udara kosong, atau sebutir debu tak kasat mata yang sama sekali tidak layak mendapatkan atensi dari retina matanya. Tanpa mengurangi kecepatan langkahnya sedikitpun, jenderal itu berjalan melenggang melewati Nyonya Siska. Embusan angin dari kibaran seragam militernya menyapu wajah penuh riasan tebal sang nyonya besar. Tangan Siska yang terulur kaku di udara dibiarkan menggantung tak bertuan bak dahan ranting kering yang patah. Senyum manis yang tadi dipaksakan merekah di bibir merahnya, seketika membeku, lalu retak dan hancur berkeping-keping. Wajah hasil perawatan miliaran rupiah itu seketika memucat seputih kertas HVS, sementara aliran darah di sekujur tubuhnya seakan tersedot paksa menuju dasar bumi. Di belakangnya, para tamu undangan yang sedari tadi menyeringai arogan kini saling pandang dengan raut wajah pias, menyadari bahwa ada sebuah kesalahan fatal, sebuah anomali mengerikan yang sedang terjadi di luar skenario kesombongan mereka. Setelah melewati patung hidup Nyonya Siska yang nyaris pingsan karena malu yang tak tertanggungkan, langkah sang jenderal tiba-tiba terhenti tepat di tepi trotoar, persis di batas antara karpet merah yang bersih dan aspal jalanan yang kotor berlumur genangan limbah. Hidungnya yang mancung tiba-tiba mengembang, menyerap sebuah aroma spesifik yang menembus benteng wangi parfum floral eksklusif yang menyesakkan udara. Di antara bau karet ban, asap knalpot, dan busuknya lumpur selokan, angin siang itu membawa sebuah partikel aroma yang sangat tipis namun menghantam memori otak sang jenderal dengan kekuatan ledakan bom nuklir. Itu adalah aroma kaldu ayam rebusan tulang yang dicampur dengan tumisan bawang putih dan setetes minyak wijen curah, sebuah resep rahasia yang teramat sederhana, namun merupakan satu-satunya aroma yang selalu merengkuh paginya 5 tahun yang lalu. Bau itu, meskipun kini telah bercampur baur dengan aspal kotor dan air comberan, adalah sebuah sidik jari dari masa lalu yang mengoyak paksa kewarasan sang jenderal. Jantung di balik dada bidangnya yang berhias medali itu mendadak berdegup dengan kebrutalan liar. Tangannya yang terbiasa memegang senjata api perlahan mengepal hingga buku-buku jarinya memutih, menahan gemuruh badai emosi yang mengancam merobohkan ketegaran prajuritnya. Digerakkan oleh sebuah tarikan magnet kasat mata yang teramat kuat, jenderal itu melangkah turun dari trotoar, menginjakan sepatu bot mahalnya yang bersih langsung ke atas genangan aspal kotor. Ia berjalan perlahan bagaikan pria yang sedang tersesat dalam trance, membelah kerumunan pasukannya sendiri yang segera membuka jalan. Para preman bayaran Nyonya Siska yang sebelumnya beringas menghancurkan gerobak, kini merangsek mundur dengan panik, tubuh gempal mereka gemetar hebat, saling bertabrakan satu sama lain layaknya tikus-tikus got yang tersorot lampu sorot pembasmi hama, tak berani menatap langsung ke arah sang malaikat maut berseragam hijau tersebut. Jenderal itu terus melangkah hingga ia berdiri tepat di hadapan puing-puing gerobak kayu yang telah hancur menjadi serpihan, menatap nanar pada panci aluminium penyok yang isinya telah tumpah ruah menjadi genangan limbah di atas aspal. Hembusan napasnya terdengar berat dan putus-putus. Matanya yang memerah kini perlahan turun, menembus bayang-bayang puing gerobak, dan menatap lurus ke arah sebuah kubangan lumpur hitam pekat yang berada hanya 1 meter di depannya. Di dasar kubangan yang berbau busuk itulah, ia melihat sosok yang dicarinya. Seorang wanita berbalut daster lusuh yang wujudnya tak lebih dari gumpalan lumpur hidup, tengah duduk bersimpuh memeluk erat tubuh seorang bocah pengamen yang tak sadarkan diri bersimbah darah. Rambut wanita itu lepek menutupi separuh wajahnya. Bahunya bergetar hebat memancarkan aura penderitaan yang melampaui batas toleransi manusia. Udara di persimpangan itu menjadi sangat hening, begitu sunyi hingga bunyi tetesan. Air lumpur yang jatuh dari celemek kotor wanita itu terdengar bergema di telinga semua orang. Jenderal itu mematung, menatap sayuran layu dan pecahan mangkok ayam jago yang berserakan menodai ujung sepatu larsnya. Seluruh otot di wajahnya berkedut menahan gelombang pasang air mata yang pantang ia jatuhkan. Ia menelan ludahnya yang terasa sepahit empedu, mencoba mencari sisa suaranya yang seakan hilang di telan bumi. Di tengah tatapan horor Nyonya Siska yang kini tak berani bernapas dari seberang jalan, dan belasan moncong senjata pasukannya yang bersiaga penuh, sang jenderal bintang 4 itu membuka mulutnya. Dengan suara bariton yang teramat parau, bergetar hebat oleh rasa rindu yang membakar dan kepedihan yang menyayat urat nadi, ia tidak mengeluarkan perintah militer, melainkan memecah keheningan dengan sebuah pesanan yang akan memutarbalikkan takdir seluruh manusia di tempat itu. Ia menatap lurus ke arah wanita berlumpur itu, dan dengan sisa napasnya yang tercekat di dada, ia melirihkan permintaannya untuk disajikan mie ayam 1 porsi.
Permintaan parau yang meluncur dari bibir sang Jenderal Bintang 4 itu jatuh menghantam genangan aspal kotor dengan bobot bak jangka raksasa yang dijatuhkan dari langit, menciptakan sebuah riak kejut yang membekukan aliran darah setiap manusia di persimpangan tersebut. Di dalam bingkai sinematik layar lebar kehidupan yang seakan membentang tanpa batas, kata-kata, "mie ayam satu porsi," itu terus bergema, berputar-putar liar di udara siang yang pekat oleh ketegangan, menampar wajah pucat Nyonya Siska di seberang jalan, dan merasuk tajam menembus telinga Alia yang masih terkapar memeluk tubuh pingsan tegar. Bagi Alia, suara bariton yang berat dan bergetar itu bukanlah sekadar pesanan dari seorang pelanggan, melainkan sebuah melodi mematikan dari masa lalu yang seketika merobek segel amnesianya. Jantung di balik daster lusuhnya berhenti berdetak selama beberapa detik yang terasa bagai keabadian, sebelum akhirnya bergemuruh dengan kebrutalan tak masuk akal hingga nyaris meretakkan tulang rusuknya. Napas Alia tertahan di pangkal tenggorokan yang tercekat. Ia menelan ludah yang terasa sekasar pasir jalanan, matanya yang memerah dan tersembunyi di balik helaian rambut lepek berlumur lumpur membelalak lebar, menolak mempercayai bahwa halusinasi pendengarannya kini berdiri menjulang dalam wujud nyata berlapis seragam militer yang mengintimidasi. Perlahan, dengan sisa-sisa tenaga gaib yang entah datang dari mana, Alia melepaskan dekapannya dari tubuh si malaikat kecil yang kini telah diamankan oleh beberapa prajurit medis baret merah yang bergerak sangat sigap. Ia memaksakan kedua lututnya yang memar dan gemetar untuk merangkak bangun dari dasar kubangan lumpur hitam yang berbau busuk. Air limbah got menetes deras dari ujung daster dan celemeknya, menciptakan bunyi keputusasaan yang mengisi keheningan absolut di atas aspal mendidih tersebut. Di bawah tatapan elang sang jenderal yang tak berkedip sedetik pun, Alia menyeret langkah kakinya yang beralaskan lumpur mendekati puing-puing gerobaknya yang telah hancur berkeping-keping. Dengan tangan kanannya yang bergetar hebat, kasar, kapalan, dan masih mengucurkan darah segar akibat sayatan porselen sebelumnya, ia mengais-ngais reruntuhan kayu. Secara ajaib, di balik tumpukan meja yang terbalik, ia menemukan satu-satunya mangkok ayam jago retak yang belum hancur total, serta segenggam mie kuning dingin beserta sisa suiran ayam kecap yang belum sempat tersiram kaldu panas dan selamat dari amukan preman. Ia tidak mempedulikan sekelilingnya. Dunianya kini menyusut, memudar, dan hanya berfokus pada pesanan mutlak pria di hadapannya. Jari jemarinya yang bernoda hitam pekat meracik sisa makanan itu dalam diam, sementara air mata panas mulai merembes menembus lapisan lumpur di pipinya, jatuh menetes tanpa suara menyatu dengan untaian mie di dalam mangkok porselen retak tersebut. Waktu di sekeliling mereka seakan melambat, terhisap masuk ke dalam dimensi tayangan gerak lambat yang teramat dramatis ketika Alia perlahan membalikkan badannya. Ia mengangkat mangkok sumbing itu dengan kedua tangan yang terus bergetar layaknya dahan rapuh yang tengah diterjang badai topan. Ia melangkah mendekat, sangat dekat hingga hidungnya bisa mencium aroma maskulin pekat yang bercampur wangi mesiu dari seragam sang jenderal, sebuah aroma yang entah mengapa mengunci seluruh ruang napasnya. Alia menundukkan kepalanya dalam-dalam, menolak untuk menatap langsung wajah sang penguasa militer, dan menyodorkan mangkok kotor berisi sisa mie dingin itu setinggi dada. Pada detik krusial ketika ia merentangkan lengannya, ujung lengan baju dasternya yang kedodoran dan basah melorot turun, mengekspos pergelangan tangan kirinya secara telanjang di bawah pendaran cahaya matahari yang mulai menembus gumpalan awan mendung. Di sana, tercetak sangat jelas sebuah bekas luka bakar raksasa yang mengerikan, kulit yang mengkerut, memerah kehitaman, dan membentuk pola melengkung asimetris, sebuah mahkota penderitaan abadi dari masa lalu. Mata sang jenderal, yang sedari tadi menahan badai air mata di pelupuknya, seketika terkunci rapat pada tekstur spesifik luka tersebut. Napas sang penguasa militer terhenti total. Memorinya meledak hancur berantakan, melemparkannya kembali dengan kasar ke malam jahanam 5 tahun silam, saat sebuah ledakan bom mobil nyaris merenggut nyawanya, dan tangan putih mulus milik istrinya lah yang nekat menerobos kobaran api, memeluk tubuhnya, dan merelakan kulitnya hangus terbakar demi menjadi perisai hidup untuk menyelamatkan nyawa sang jenderal. Pertahanan mental baja sang jenderal bintang 4, yang telah ditempa oleh kebrutalan puluhan medan perang dan hujan peluru tajam, seketika hancur lebur berkeping-keping menjadi debu yang beterbangan. Tubuhnya yang menjulang tegap bak gunung karang itu tiba-tiba limbung kehilangan keseimbangan. Tanpa mempedulikan ribuan mata yang menatap ngeri, tanpa mempedulikan kilatan jepretan kamera wartawan dari seberang jalan yang menyilaukan, dan sama sekali mengabaikan kehormatan seragam dinas militernya yang bertahtakan puluhan medali emas murni, pria penguasa absolut itu menjatuhkan dirinya ke bawah. Ia berlutut dengan suara hantaman keras tepat di dasar kubangan lumpur pekat dan berbau busuk yang menodai aspal jalanan ibu kota. Cipratan limbah got hitam itu melesat mengotori celana mahalnya dan mencoreng medali-medali kebanggaannya.
Namun baginya semua atribut kekuasaan duniawi itu tak lagi memiliki arti apapun. Mangkok retak di tangan Alia terlepas, jatuh menghantam aspal dan pecah menjadi debu porselen, saat kedua tangan kekar sang jenderal tiba-tiba merengkuh jemari kurus Alia yang bergetar hebat. Jenderal itu menundukkan kepalanya yang tak pernah sudi tunduk pada penguasa manapun di negeri ini, menyentuhkan bibirnya yang gemetar keras ke punggung tangan Alia yang sekasar amplas, kapalan, dan berlumuran kombinasi lumpur serta darah segar. Ia mencium tangan kotor itu dengan sebuah kelembutan yang teramat menyayat hati, membiarkan air mata panasnya tumpah ruah membasahi dan mencuci bersih kulit luka bakar sang istri tercinta. Keheningan absolut yang mencekam seantero persimpangan jalan itu, akhirnya pecah berkeping-keping oleh sebuah jeritan parau yang merobek bentangan langit dari tenggorokan sang jenderal. Sambil terus menggenggam erat telapak tangan Alia dan mendongak menatap wajah istrinya yang tertutup topeng lumpur, pria yang paling ditakuti seantero negeri itu menangis sesenggukan layaknya seorang anak kecil yang baru saja menemukan kembali separuh jiwanya yang terenggut. Dengan suara bariton yang bergetar keras dan bergema memantul membelah dinding-dinding kaca anti peluru mall raksasa tersebut, ia melirihkan sebuah pengakuan yang seketika menghentikan putaran sumbu bumi. Ia berteriak memecah angin, mendeklarasikan kepada seluruh alam semesta bahwa ia akhirnya berhasil menemukan kepingan nyawanya yang hilang, menyerukan pengakuan bahwa wanita berbalut daster kumal berbau got di hadapannya ini adalah istri sahnya, Nyonya Alia Baskoro. Pernyataan bombastis yang meluncur sebagai senjata pemusnah massal pamungkas itu meledak di udara siang, mengirimkan gelombang kejut raksasa yang seketika melumpuhkan seluruh sistem saraf Nyonya Siska dan kaum borjuis di pelataran mall. Sang ratu sosialita itu kehilangan seluruh suplai oksigen di persendiannya. Lututnya bergetar tak terkendali hingga ia nyaris tersungkur mencium karpet merah. Wajah hasil perawatannya memucat seputih kapas menatap horor pada pemandangan mustahil di mana sang jenderal tertinggi sudi bersujud mencium tangan seorang penjual mie ayam gembel yang baru saja ia perintahkan untuk diinjak-injak hingga mati. Gema dari lengkingan parau sang jenderal bintang 4 itu melesat membelah keheningan persimpangan jalan raya ibu kota bak anak panah berapi yang langsung menghujam jantung kesombongan. Kata-kata pengakuan yang membongkar identitas itu bergulung-gulung di udara siang yang memanas, memantul dengan keras pada dinding-dinding kaca anti peluru mall rag judul naskah, Sang Triliuner di balik seragam lusuh. Bab 12. Runtuhnya Kesatria Kertas dan Mahkota Ketulusan. Tujuan bab, resolusi akhir, kejatuhan tragis antagonis melalui karma instan, dan penganugerahan hadiah fantastis untuk sang pahlawan tanpa pamrih. Keheningan yang mencekik langsung merampas seluruh udara di lobi utama gedung Raja Wali. Suara dengungan pendingin ruangan yang biasanya tak terdengar, kini menggaung bagaikan gemuruh badai di telinga setiap orang yang hadir. Lantai marmer Italia yang memantulkan cahaya lampu kristal raksasa, di atas mereka tiba-tiba terasa bagaikan hamparan es yang membekukan darah. Di tengah arena yang membeku itu, Bima berdiri tegak. Seragam petugas kebersihannya yang kusam dan bernoda tanah kini terasa bagaikan jubah kebesaran seorang kaisar yang baru saja menaklukkan dunia, sementara tatapan matanya yang setajam elang menguliti setiap kebohongan yang bersembunyi di ruangan itu. Surya, sang manajer operasional yang selama berbulan-bulan menjadikan Bima sebagai alas kakinya, kini tampak seperti onggokan daging tak bernyawa. Keringat dingin sebesar biji jagung meluncur deras dari pelipisnya, menghancurkan tatanan rambut klimisnya yang disisir dengan pomade berharga jutaan rupiah. Aroma parfum mewahnya yang selalu ia banggakan kini tertutup sempurna oleh bau kecut ketakutan murni yang menguar dari pori-pori kulitnya. Kakinya, yang terbalut sepatu kulit pantofel mengkilap, gemetar begitu hebat hingga tak mampu menopang berat tubuhnya sendiri. Dengan suara berdebum yang memantul ke sudut-sudut lobi, lutut Surya menghantam lantai marmer. Ia ambruk, hancur lebur di bawah tatapan sang pemilik kekaisaran bisnis yang selama ini ia ludahi. Napas Surya terdengar putus-putus, seolah paru-parunya lupa cara bekerja. Tangannya yang dipenuhi cincin emas bergetar hebat saat ia merangkak perlahan, mencoba meraih ujung celana kusam Bima. Dengan bibir yang pucat pasi dan rahang yang gemeletup menahan ngeri, ia memohon dengan suara parau, merintih bahwa ia sama sekali tidak tahu, bahwa matanya telah dibutakan oleh kesombongan, bahwa ia bersedia melakukan apa saja asalkan karirnya tidak dihancurkan. Namun, suara rintihan itu terdengar sangat menyedihkan, kontras dengan makian-makian kotor yang selalu ia semburkan setiap kali melihat Bima mengepel lantai. Tanpa perlu meninggikan suaranya, Bima melangkah mundur 1 sentimeter, sengaja membiarkan tangan Surya menggapai udara kosong. Tarikan napas Bima yang tenang dan teratur berbanding terbalik dengan kekacauan di hadapannya. Melalui nada bicara yang datar, dingin, namun menembus hingga ke sumsum tulang,
Bima mengumumkan bahwa mulai detik ini, seluruh aset Surya yang didapat dari hasil penggelapan dana perusahaan disita. Bima menyebutkan dengan presisi bedah setiap apartemen mewah, mobil sport, hingga rekening luar negeri yang disembunyikan Surya, membuktikan bahwa sang triliuner telah mengawasi setiap gerak-geriknya sejak lama. Tidak ada ampunan, tidak ada pesangon. Bima memberikan isyarat halus dengan jemarinya, dan seketika itu juga, 4 petugas keamanan berbadan tegap, yang dulu sering diperintah Surya untuk mengusir orang miskin, kini mencengkeram lengan Surya tanpa belas kasihan. Histeris, Surya meronta, menangis meraung-raung memanggil nama Bima, namun tubuhnya diseret keluar menembus pintu putar kaca, meninggalkan jejak kehinaan yang akan diceritakan turun-temurun di perusahaan itu. Setelah sumber penyakit itu disingkirkan, atmosfer lobi perlahan berubah. Ketegangan yang membeku sedikit mencair saat pandangan Bima yang tajam perlahan melembut. Matanya menyusuri kerumunan karyawan yang masih menahan napas, hingga tatapannya terkunci pada sesosok perempuan muda yang bersembunyi di balik pilar. Rina, staf junior administrasi yang seragamnya sedikit kebesaran dan kerah kemejanya mulai memudar, berdiri mematung. Jantung Rina berdetak sangat kencang hingga ia bisa merasakannya berdenyut di pelipisnya. Dadanya naik turun dengan cepat, mencoba memproses kenyataan bahwa pria tua pembersih toilet yang selalu ia sisihkan separuh bekal makan siangnya, yang selalu ia bela dari amukan Surya meski harus mempertaruhkan jabatannya sendiri, adalah pemegang saham mayoritas tunggal perusahaan raksasa ini. Kerumunan secara otomatis membelah diri bak laut merah, memberikan jalan bagi Bima yang kini melangkah mendekati Rina. Setiap langkah kaki Bima seolah menghitung mundur keraguan di hati Rina. Saat jarak mereka hanya tersisa 1 meter, Rina menundukkan kepalanya dalam-dalam. Air mata hangat yang tak bisa ia bendung akhirnya jatuh menetes di atas ubin marmer, sebuah reaksi refleks dari perpaduan rasa terkejut, haru, dan ketakutan yang tak beralasan. Tangannya meremas ujung roknya, hingga ruas-ruas jarinya memutih. Bima berhenti tepat di hadapannya. Melalui senyum tipis yang memancarkan kebijaksanaan seorang ayah, Bima menyapanya dengan lembut, memintanya untuk mengangkat wajah. Suara sang CEO tak lagi membawa aura badai seperti saat ia menghancurkan Surya, melainkan kehangatan mentari pagi. Ia menjabarkan di depan ratusan pasang mata yang menjadi saksi bisu, bagaimana di saat dunia ini kehilangan nurani, Rina memberikan segelas air mineral dan sepotong roti kepada orang yang dianggap sampah. Bima menceritakan bagaimana Rina rela pasang badan, menerima makian Surya demi melindungi seorang pria tua yang dianggap tak berharga. Dengan intonasi yang menggema penuh wibawa, Bima mengeluarkan selembar map kulit dari balik jaket lusuhnya. Ia menyerahkan map itu langsung ke tangan Rina yang masih bergetar. Isinya bukan sekadar selembar kertas biasa, melainkan surat keputusan pengangkatan Rina sebagai direktur tanggung jawab sosial perusahaan yang baru, menggantikan posisi kosong yang jauh berada di atas hierarki Surya sebelumnya. Rina terkesiap, mulutnya sedikit terbuka saat matanya menangkap deretan angka di kolom gaji, belum lagi kunci sebuah rumah mewah di kawasan elit dan cek dengan nominal fantastis yang secara eksplisit Bima sebutkan dialokasikan khusus untuk melunasi seluruh biaya rumah sakit Ibunda Rina yang selama ini menjadi beban pikirannya. Tetesan air mata Rina kini berubah menjadi isakan kencang. Ia tak mampu berkata-kata, kakinya lemas hingga ia nyaris bersimpuh jika Bima tidak segera memegang bahunya, menahannya untuk tetap berdiri tegak. Bima menatap ke sekeliling ruangan, memastikan setiap jiwa yang bernapas di lobi itu merekam momen ini di dalam ingatan mereka. Sebuah deklarasi tanpa suara namun memekakan telinga, bahwa jabatan, pakaian, dan harta hanyalah debu yang bisa tertiup angin dalam sekejap mata, namun ketulusan hati adalah emas murni yang akan selalu menemukan jalannya menuju cahaya. Kehidupan telah memutar rodanya dengan kecepatan penuh hari ini. Sang tiran telah tergilas hingga hancur menjadi serpihan hina, sementara sang malaikat kecil kini duduk dengan anggun di atas singgasana yang memang pantas ia tempati. Gema dari lengkingan pengakuan sang Jenderal Bintang 4 itu belum sepenuhnya pudar dari udara persimpangan jalan, namun efek destruktifnya telah meluluhlantakkan fondasi keangkuhan Nyonya Siska hingga menjadi debu yang paling hina. Udara siang yang tadinya didominasi oleh aroma parfum floral eksklusif dan tawa arogan kaum borjuis kini terasa hampa, digantikan oleh aroma ketakutan murni yang menguar dari pori-pori sang ratu sosialita. Nyonya Siska, yang beberapa menit lalu berdiri tegak menantang awan di atas hamparan karpet merah dengan balutan mantel bulu macan tutul sintetiknya, kini merosot jatuh berlutut dengan suara berdebum yang memilukan. Tulang-tulang penyangga tubuhnya seakan mencair menjadi gumpalan daging tak bertulang. Otot rahangnya ternganga lebar tanpa mampu mengeluarkan sepatah kata pun,
Sementara matanya yang terbelalak ngeri menatap pemandangan mustahil di seberang jalan, sang penguasa militer tertinggi Republik ini masih berlutut memeluk istrinya yang berlumuran lumpur got. Jantung Siska berdegup dengan ritme yang begitu kacau, hingga ia merasa rongga dadanya akan meledak saat itu juga. Keringat dingin sebesar biji jagung mengucur deras dari pelipisnya, melunturkan riasan wajah miliaran rupiahnya, menciptakan jejak aliran maskara hitam yang membelah pipinya yang memucat pasi bak mayat hidup. Kesombongan yang selama ini menjadi detak nadinya telah dicabut paksa, meninggalkannya sebagai cangkang kosong yang menanti eksekusi karma. Sebelum Nyonya Siska sempat meraup kembali sisa-sisa kewarasannya yang berserakan, semesta kembali memutar rodanya dengan kecepatan badai yang tak memberi ampun. Deru mesin diesel bertenaga monster kembali merobek telinga. 3 buah mobil fantaktis berwarna hitam dop dengan jendela berlapis jeruji besi, kendaraan khusus milik unit investigasi anti korupsi gabungan dan polisi militer, menerobos sisa barikade jalan dengan pengereman agresif yang meninggalkan jejak karet terbakar di atas aspal. Pintu-pintu geser van itu meledak terbuka, memuntahkan belasan penyidik berseragam hitam dengan rompi bertuliskan Satgas Khusus, yang bergerak secepat kilat menyergap lobi mall megah tersebut. Alunan musik klasik dari kuartet gesek sewaan yang sedari tadi mengalun riang tiba-tiba terhenti oleh jeritan panik para pemain biolanya saat laras-laras senjata diarahkan ke udara, memerintahkan pembekuan seluruh aktivitas di tempat itu. Suasana seketika berubah menjadi lautan histeria massal. Para tamu VIP yang sebelumnya sibuk menyeringai merendahkan Alia kini berhamburan panik menyelamatkan diri, saling injak dan saling dorong layaknya kawanan domba yang tersorot lampu maut, sama sekali melupakan etiket kelas atas yang selalu mereka agung-agungkan. Dari balik pintu kaca otomatis mall yang kini dijaga ketat oleh barisan prajurit berlaras panjang, sebuah pemandangan yang menjadi puncak dari segala resolusi dendam terpampang nyata. Suami Nyonya Siska, seorang pejabat daerah korup yang selama ini menyokong seluruh arogansi dan kemewahan istrinya menggunakan uang haram, diseret keluar secara paksa oleh 4 orang petugas berbadan tegap. Pria parubaya yang biasanya tampil necis dengan setelan jas desainer dari Milan itu, kini tampak tak lebih dari seonggok sampah yang memelas minta dikasihani. Jas mewahnya robek di bagian bahu, kemeja putihnya kusut masai dan basah oleh keringat kepanikan, sementara kedua pergelangan tangannya telah diborgol ketat dengan baja tahan karat yang memantulkan kilat menyilaukan. Sang pejabat menangis terseduh-seduh. Ingus dan air mata bercampur baur di wajahnya yang tiba-tiba terlihat menua 10 tahun. Dengan suara serak yang memecah keheningan lobi, salah seorang komandan penyidik membacakan surat penangkapan dengan lantang tanpa keraguan sedikitpun, menyebutkan deretan panjang kejahatan pencucian uang, penyalahgunaan wewenang, hingga manipulasi sertifikat tanah ilegal tempat mall raksasa ini berdiri. Tanah yang ternyata secara hukum mutlak adalah milik ahli warisah, Nyonya Alia Baskoro. Setiap kata dari dakwaan itu, meluncur bak peluru tajam yang menghabisi sisa-sisa napas kebanggaan dinasti korup tersebut. Melihat suaminya diseret bak binatang buruan yang terjerat perangkap, Nyonya Siska menjerit histeris yang memekakkan telinga. Ia merangkak dengan susah payah di atas karpet merah, gaun sutranya tersangkut dan robek, mengabaikan seluruh rasa malunya demi meraih kaki suaminya. Namun, alih-alih mendapatkan pelukan perlindungan dan kata-kata penenang, sang suami justru menendang Nyonya Siska dengan sisa tenaga yang ia miliki, mengirimkan tubuh wanita itu terpelanting ke belakang. Dengan mata melotot penuh urat merah yang memancarkan kebencian murni, sang suami mengutuk istrinya dengan suara parau yang mengiris udara panas, menyumpah serapahi kebodohan dan keangkuhan Siska yang sibuk memamerkan harta haram serta menindas orang lemah, hingga akhirnya memancing perhatian langsung dari intelijen jenderal tertinggi. Pria itu meronta-ronta gila sambil terus meneriakan tuduhan bahwa kegilaan istrinya pada perhiasan berlian dan kehormatan palsulah yang telah menyeret seluruh keluarga mereka ke dasar neraka hari ini. Penolakan brutal dari sosok yang selama ini menjadi sumber kekuatan tunggalnya itu, menjadi pukulan terakhir yang menghancurkan sisa-sisa kewarasan Nyonya Siska. Ia meraung sejadi-jadinya, mencakar-cakar wajahnya sendiri hingga riasannya hancur berantakan, mengubah ratu sosialita itu menjadi sosok mengerikan yang tampak seperti pesakitan rumah sakit jiwa yang kehilangan arah. Titik nadir kehancuran Nyonya Siska benar-benar tereksekusi dengan kesempurnaan yang mutlak saat 2 petugas wanita baret biru melangkah maju, mencengkeram kasar kedua lengan Siska, dan memaksanya berdiri tegak untuk diborgol. Tanpa memberikan sedikit pun celah untuk meronta, mereka menyeret tubuh wanita itu turun dari karpet merah kemegahannya. Dalam proses penyeretan paksa itu, sepatu hak tinggi kristal yang amat dibanggakan Siska tersandung ujung aspal, membuatnya kehilangan keseimbangan dan jatuh tersungkur dengan keras. Tubuhnya terjerembab berguling menuruni pinggiran trotoar,
Dan dengan ironi yang teramat puitis sekaligus mematikan, ia mendarat lungkup tepat di tengah kubangan lumpur hitam sisa hujan badai, kubangan limbah got berbau busuk yang sama persis dengan tempat di mana ia beberapa saat lalu memaksa Alia untuk berlutut dan menjilat sepatunya. Lumpur hitam pekat itu seketika menelan mantel bulu macan tutulnya, merendam kalung berlian raksasanya dalam kotoran limbah berminyak, dan menyumbat mulutnya yang terus menjeritkan permohonan ampun. Dari dasar lumpur yang dingin dan menjijikan itu, Nyonya Siska mendongak dengan wajah yang tertutup noda hitam legam, menatap lurus ke arah Alia yang kini berdiri dengan tenang dalam dekapan hangat dan protektif sang jenderal. Di balik celemek lusuh dan tubuh yang masih sedikit gemetar, sepasang mata teduh Alia menatap kehancuran musuhnya dalam keheningan yang sangat absolut. Alia tidak menyunggingkan senyum kemenangan seringai iblis. Ia tidak melontarkan satupun kalimat cacian untuk membalas dendam, karena ia sadar, melihat sang iblis kesombongan menangis meraung-raung menelan sisa-sisa lumpur kehinaannya sendiri di bawah ujung kaki keadilan, adalah sebuah bayaran lunas yang jauh lebih memuaskan daripada 1000 pedang yang menembus dada. Roda nasib telah berputar balik secara total, meratakan istana kaca penindasan menjadi serpihan debu jalanan yang tak lagi bernilai. 1 minggu berlalu sejak badai keadilan menyapu bersih kesombongan di persimpangan aspal yang berdebu itu, dan semesta seakan telah selesai melukis ulang takdir dengan warna-warna keemasan yang paling murni. Udara di dalam ruang rawat inap super VIP Rumah Sakit Militer Pusat terasa begitu sejuk, steril, dan damai, sangat kontras dengan bau busuk limbah selokan yang sempat mencekik paru-paru. Sinar matahari pagi menerobos lembut melalui tirai sutra putih yang berayun pelan, memandikan ruangan berlapis marmer hangat itu dengan pendaran cahaya surgawi. Di atas ranjang hidrolik yang dilapisi spray katun Mesir bertekstur selembut awan, si malaikat kecil yang sebelumnya terkapar bersimbah darah di atas kubangan lumpur, kini perlahan membuka kelopak matanya. Tegar mengerjap beberapa kali, pandangannya yang masih sedikit kabur mencoba mencerna realitas baru di sekelilingnya. Sensasi perih di sudut bibirnya telah digantikan oleh plester medis yang sangat rapi, sementara tubuh kurusnya yang dulu hanya berbalut kaos oblong compang-camping dan menggigil dihempas badai gerimis, kini terbungkus piyama flanel biru muda yang memancarkan kehangatan tiada tara. Aroma wangi aromaterapi lavender yang menguar di udara membuat dada bocah itu tak lagi sesak, seolah racun polusi jalanan yang selama bertahun-tahun ia hirup telah dikuras habis dari tubuhnya. Saat pandangan Tegar akhirnya kembali fokus, hal pertama yang ditangkap oleh mata bundarnya adalah seraut wajah bidadari yang duduk di tepi ranjang. Sosok Empok Minah yang kumal, berlumur daki, dan berbau minyak jelantah telah lenyap di telan sejarah, sepenuhnya berevolusi kembali menjadi sang ratu sejati, Nyonya Alia Baskoro. Rambutnya yang dulu lepek dan beruban kini tergerai indah, sehalus lilitan benang sutra berwarna hitam legam yang memancarkan kilau sehat. Daster bunganya yang pudar telah berganti dengan gaun tunik berwarna putih gading dari desainer ternama, membalut tubuhnya yang mulai kembali berisi dengan keanggunan seorang permaisuri. Noda lumpur dan kepedihan telah dicuci bersih dari wajahnya, menyisakan kulit pualam yang merona hangat. Namun, satu hal yang tidak berubah adalah sepasang mata coklat teduh itu, mata yang masih memancarkan kasih sayang keibuan yang teramat dalam dan tak bersyarat. Melihat Tegar terbangun, Alia tidak bisa menahan gelombang haru yang seketika merengkuh relung batinnya. Air mata bahagia yang sebening kristal menetes pelan membelah pipi pualamnya saat tangannya yang kini telah dirawat dan dihiasi kembali dengan cincin pernikahan berlian murninya, terulur mengusap lembut dahi si malaikat kecil. Dengan suara yang sehalus buayan angin musim semi, Alia melirihkan ucapan syukur, berbisik parau bahwa masa-masa menahan lapar di jalanan keras itu telah berakhir selamanya, dan meyakinkan bocah itu bahwa kini ia benar-benar aman dalam pelukan keluarga yang sesungguhnya. Dari sudut ruangan yang sedikit lebih redup, siluet tegap sang Jenderal Bintang 4 melangkah maju membelah cahaya pagi. Pria penguasa militer yang kehadirannya selalu sanggup membuat nyali musuh ciut itu kini berjalan dengan langkah yang memancarkan kehangatan seorang ayah. Jenderal itu menanggalkan atribut topi dan jas militernya, membiarkan kemeja hijau tuanya sedikit terbuka di bagian kerah, memudarkan aura intimidasi mautnya menjadi figur pelindung yang tak tertembus badai. Sang jenderal berlutut di sisi ranjang, menyejajarkan matanya yang setajam elang itu dengan wajah mungil tegar.
Dengan kedua tangan besarnya yang dipenuhi bekas luka pertempuran, ia menggenggam telapak tangan kecil Tegar yang rapuh, lalu dengan suara bariton yang dalam, bergetar oleh rasa hormat dan kasih sayang yang tulus, ia menorehkan sebuah janji abadi. Sang jenderal mendeklarasikan bahwa mulai detik ini, koin-koin receh berkarat yang pernah Tegar korbankan demi membeli beras untuk istrinya telah dibayar lunas dengan seluruh kekayaan dan perlindungan dari dinasti militer miliknya. Ia mengangkat Tegar sebagai putra asuh resminya, berjanji di hadapan Tuhan dan negara bahwa bocah pengamen beralas kaki telanjang ini akan disekolahkan ke akademi militer paling prestisius di dunia, ditempa bukan untuk menjadi tiran yang arogan, melainkan untuk menjadi pedang keadilan pelindung kaum papa, menggantikan dirinya kelak di masa depan. Mendengar janji yang terlampau indah dan tak masuk akal itu, Tegar memeluk leher jenderal dan Alia secara bersamaan, menangis sesenggukan menumpahkan seluruh beban hidupnya yang telah terhapus dalam sekejap mata. 1 bulan kemudian, roda kehidupan yang berputar balik itu menunjukkan hasil puncaknya di pusat kota metropolitan. Gedung kaca raksasa yang dulunya menjadi benteng kesombongan Nyonya Siska kini telah berevolusi menjadi simbol keadilan yang paling megah. Hak kepemilikan tanah secara hukum absolut telah dikembalikan ke tangan Nyonya Alia Baskoro, meruntuhkan kerajaan bisnis ilegal yang dibangun dari darah dan air mata. Nyonya Siska sendiri, yang kini meringkuk di sudut sel penjara bawah tanah yang lembab, dingin, dan berbau pesing tanpa sepeser pun harta yang tersisa, harus menelan karma instan melihat plang namanya dihancurkan dan diganti. Hari ini adalah hari peresmian kembali mal tersebut di bawah manajemen Yayasan Amal milik Alia. Karpet merah tidak lagi digelar untuk menyambut kaum borjuis yang gila hormat, melainkan membentang lebar untuk menyambut ratusan anak yatim piatu, pengamen jalanan, dan kuli panggul yang diundang sebagai tamu kehormatan tertinggi dalam perjamuan makan malam termewah yang pernah ada di kota itu. Alunan musik yang mengalun bukan lagi kuartet gesek klasik yang kaku, melainkan paduan suara anak-anak panti asuhan yang menyanyikan lagu tentang harapan dan cinta kasih, meresonansi hingga ke langit-langit lobi yang menjulang tinggi. Namun, di tengah segala kemegahan marmer dan lampu kristal yang membelah lobi utama mal tersebut, terdapat sebuah monumen yang sukses membuat siapapun yang melintasinya meneteskan air mata. Tepat di pusat lobi, di dalam sebuah kotak kaca kristal anti peluru berlapis pengamanan maksimum, berdiri tegak sisa-sisa puing gerobak kayu lapuk milik Empok Minah yang tempo hari dihancurkan oleh preman bayaran. Kayu-kayu patah, kursi plastik yang retak, dan roda berkarat itu tidak dibuang atau diganti baru, melainkan seluruh permukaannya telah dicelup dan dilapisi dengan emas murni 24 karat yang memantulkan cahaya menyilaukan mata. Di bagian atas tungku emasnya, diletakkan pecahan mangkok ayam jago yang telah disambung kembali menggunakan teknik kintsugi, merekatkan setiap retakannya dengan lelehan emas cair. Di bawah monumen hiperbolis yang menjadi mahakarya penderitaan dan kemenangan itu, terukir sebuah plakat perunggu dengan tulisan tangan Alia sendiri, sebuah deklarasi batin yang menjadi pesan moral abadi bagi siapa saja yang berani merendahkan manusia lain. Plakat itu berbunyi parau namun tegas, mengingatkan bahwa harta dan jabatan hanyalah setelan jas sutra pinjaman yang bisa ditarik kembali oleh sang pencipta kapan saja. Namun ketulusan skepal koin receh dari seorang anak jalanan di tengah badai hujan adalah kekayaan abadi yang harganya jauh melampaui seluruh gedung kaca berlian di muka bumi. Dan di depan monumen itu, Alia, sang jenderal, dan putra kecil mereka, Tegar, berdiri bergandengan tangan, tersenyum menatap masa depan di mana tidak akan ada lagi aroma tangis di bawah bayang-bayang kesombongan. Sahabat, roda kehidupan terus berputar mengikuti irama takdir. Hari ini kita berpesta di atas, esok mungkin kita belajar merangkak di bawah. Jangan pernah mengukur nilai seorang manusia dari debu di sepatunya, karena kita tak pernah tahu sayap malaikat mana yang sedang ia sembunyikan. Terima kasih telah menemani perjalanan emosional ini bersama. Tinggalkan jejak kebaikan Anda dengan like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus merangkai kisah-kisah indah lainnya. Sampai jumpa.